sebenarnya kita harus perlu dulu mendefinisikan apa itu pedofilia. Betul nggak kira-kira? Betul, betul. Kita harus satu definisi dulu, mau bawa dari mana silakan. Ya, oke. Kalau menurut saya, pedofilia itu adalah suatu penyakit atau suatu kelainan seks menyimpang ya. Nah, cuman kalau kita membahas definisi secara psikologis dan juga secara medis, itu penyakit pedofilia itu dikatakan dia itu mempunyai apa namanya orientasi. Jadi orientasi seks menyimpang. Seperti itu kalau di dalam definisi menurut ilmu kedokteran dan psikologis. Nah, Tentang artinya siapa? Tulisnya siapa? Lu tuh bawain lah. ini maksudnya secara umum gitu loh. Secara umum dia seperti itu definisinya. Artinya dia tidak menyukai yang dewasa begitu. Dia tidak menyukai yang secara normal rata-rata manusia gitu. Nah, itu pedofilia dalam perspektif umum. Tapi dalam perspektif yang kita bahas, kita tidak sedang membicarakan pedofilia yang seperti itu. Pedofilia yang kita bahas di sini adalah ketika dia pernah ya tercatat walaupun hanya satu kali dan dia sebenarnya juga eh, ini orientasi seksualnya juga biasa begitu, tetapi kalau dia pernah sekali bersetubuh dengan anak di bawah umur, maka ini saya katakan pedofilia. Jadi mohon dibedakan pedofilia dalam pengertian umum dengan pedofilia yang saya maksud. Itu kalau dalam perspektif saya. Silakan menurut kamu gimana? Nanti habis itu kita Farhan. Ya, kalau gua mah gampang aja. Karena Islam itu berdalil. Pedofilia, kita mesti ngelihat oh ya, Akhi Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Akhi Slayer. Siang, Masya Ya, Edis. Kamu Allah. siang-siang ya siang, healing ya. aja. Selamat siang, Oke. ya. Enggak, ya Farhan Silakan. nama-namain ya kalau misalnya mau. Nah, kita pertama lihat dulu di KUHP aja kita lihat. Nah, dalam kitab undang-undang pidana Indonesia ini kita bisa lihat di hukum online. Pedofilia itu ketika seorang oknum ini menggauli yang umur berapa sih? Nah, kan gitu ya. Nah, di dalam hukum online di sini katakan aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13. Nah, ini pedofilia nih. Mau nggak mau mesti diambil. Nah, hukum online mengambil ini dari kamuskesehatan.com. Hukum online. Nah, penderita pedofilia berusia lebih dari 16 tahun. Gitu ya. Ini mohon dipahami. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan KUHP ini, maka seluruh tokoh-tokoh yang ada di dalam perjanjian lama akan kena. Nabi Muhammad tentunya kena kalau misalnya kita main begini ya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang menikahi ketika Fatimah umur 10 tahun pun tentunya kena. Gitu. Baik, Bahkan yang sebelum ke situ, maksud saya gini, Kalvin. Kita bicara ayo. definisi dulu gitu. Jangan Definisi iya jangan ini. melebar dulu. Ya. Iya, iya. Ini kita bicara definisi. Nah, menurut kamu kesehatan.com, aktivitas seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah usia 13 tahun. Hukum Baik, online.com baik. nih yang posting. Harus diterima kenyataan ini. Udah ya? Mau nggak? Woi, gua lanjut Oke, nih. saya sepakat. Ya, saya sepakat dengan Ya, definisi saya itu. sepakat. Ini suara siapa yang berisik? Oh, Bang Jeki. Bang Jeki, suaranya feedback, Bang. Saya Lu mute dulu, mute aja ya. lah lu Oke. ada ini. Ya, saya mute. Oke, silakan. Nah, Jadi gitu. oke, saya Jadi, sepakat ya. cakep. Artinya pedofilia adalah suatu kegiatan seksual yang melibatkan anak kecil, umumnya di bawah umur 13 tahun. 13 Baik, tahun. baik, saya sepakat dengan itu. Baik, oke, artinya walaupun dia hanya sekali, saya kasih contoh, misalnya gini, dia punya istri misalnya orang dewasa, tapi dia melakukan aktivitas seksual dengan anak kecil di bawah umur 13 tahun, itu tetap masuk pedofili ya, termasuk Itu pedofil masuk juga itu ya. pedofilia. Itu masuk pedofilia. Termasuk, baik, sepakat. Oke, Termasuk. baik, 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 Cakep baik. nggak sih? Saya ke Iya. Farhan sekarang. Saya ke Farhan. Silakan Farhan. Sepakat nggak dengan definisi itu? Oke, definisi tadi sudah di ini Akhi Slayer ya. Saya merujuk kepada sebuah ilmu yang bernama anakronisme. Anakronisme adalah memandang segala sesuatu masa lampau diperspektifkan masa kini.
Artinya sesuatu yang terjadi di masa lampau dengan peradaban dan budaya, norma-norma yang berbeda tentu tidak layak atau tidak tidak compare ya, tidak bisa dibandingkan dengan masa sekarang. Sebagai contoh bagaimana dulu pernikahan. Pernikahan zaman dulu itu berarti adalah sebuah perlindungan. Karena apa? Hukum-hukum positif, hukum-hukum belum ditegakkan, penegakan seperti itu belum dikenal. Bahkan kata pedofilia ini pun hadir tahun berapa sih? Karena apa? Zaman dulu pernikahan itu sebagai perlindungan terhadap wanita, perlindungan terhadap marwah keluarga, juga terkadang sebagai hubungan politis, penguat hubungan politis. Contoh kalau ini ya, contoh ketika Raja Ferdinand dengan Isabel menikah, itu adalah sebagai pernikahan politis. Bahkan mereka dari umur 8 tahun sudah dijodohkan. Nah, terus kalau kita kaitkan itu baru tahun kemarin baru 1300-an 1400-an loh ya. Nah, bagaimana dengan yang di zaman nabi-nabi ya, di zaman nabi-nabi yang 1400 tahun yang lalu ya, tentu tidak pada tempatnya memandang peristiwa masa lalu dengan masa sekarang. Itu yang saya sebut sebagai anakronisme. Jadi salah penafsiran, salah memperspektifkan. Saya contoh ini aja lah ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ketika melakukan pernikahan itu ada hubungan di sana bahwa satu, karena Rasulullah adalah seorang nabi, apa yang akan diucapkan, apa yang akan dilakukan adalah sebagai tuntunan kepada umatnya. Dan ini terbukti dari apa yang terjadi bahwa Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah satu perawi dari hadis yang begitu banyak karena kecerdasannya yang sangat luar biasa, ingatannya yang sangat tajam. Dia salah satu cendekiawan di zamannya setelah Ali bin Abi Thalib ya. Ilmuannya sangat luar biasa dan diakuin. Sampai sekarang perawi-perawi yang hadis-hadis yang merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha luar biasa banyak. 2000-an lebih dan rata-rata berhubungan dengan hukum-hukum wanita. Contoh ketika haid itu seperti apa, ketika nifas itu seperti apa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi Aisyah radhiyallahu anha, tentu hukum-hukum ini tidak akan keluar, tidak ada di dalam Islam. Kenapa? Karena rata-rata yang dinikahin semua janda-janda tua. Yang masa haidnya, masa nifasnya, bagaimana pertama kali haid, itulah yang dinamakan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang nabi adalah menjadi syariat bagi umat-umatnya, diikuti bagi umat-umatnya. Nah, kembali kepada pedofilia di sini. Sorry saya agak panjang karena biar tidak keluar konteks ya, tidak konteks independensi. Artinya di sini kita tidak bisa memandang apa yang dilakukan Rasulullah dari perspektif zaman sekarang. Ya, saya yakin di Nusantara ini saja nggak usah ribuan tahun, 100 tahun yang lalu lah. Masih banyak yang SD sudah dinikahkan, lulus SD dinikahkan, ya. Bahkan ada namanya kawin gantung, umur 8 tahun sudah dijodohkan sama mana gitu, nanti lulus SD dinikahkan. Banyak sekali hal ini. Itu baru 100 tahun yang lalu di budaya kita. Ya, jadi tidak layak atau tidak pada tempatnya memperspektifkan, memandang sesuatu dari sudut pandang saat ini ketika peristiwa terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya, tentu zaman seperti itu berbeda, peradaban dan sosial dan nilai-nilai hukumnya berbeda. Nah, kalau pedofilia adalah suatu penyakit mental dan ini sebenarnya tidak pernah kalau kita korelasikan dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai contoh, Rasulullah itu istrinya itu rata-rata tua dan janda tua semua, janda dan tua semua. Bahkan sama Aisyah nggak punya anak. Yang punya anak malah sama siapa? Sama Khadijah radhiyallahu anha. Ya, artinya di sini kalau dia punya penyakit mental pedofilia, dia tidak akan pernah punya rasa gairah, dia tidak akan pernah mempunyai nafsu terhadap orang yang tua gitu ya, karena dia nafsunya pasti pada anak-anak kecil. Nah, ini yang berbeda. Jadi
jangan mengeneralisir sesuatu. Oh, sekali melakukan terus apa itu pedofilia, enggak seperti itu, enggak seperti itu. Apalagi Rasulullah dalam ikatan pernikahan yang resmi ya, ikatan pernikahan yang resmi, dan saya bilang tadi jangan memandang sudut pandang dulu dengan sekarang. Zaman itu pernikahan itu sebagai suatu apalagi seorang nabi sebagai Berarti nanti beda syariat. pendapat ini. Beda pendapat sama Calvin ini. Sama, Artinya kalau sama. hanya enggak, artinya Deskripsinya sama. bukan gini, artinya kalau hanya sekali berarti kamu menganggap bahwa itu bukan pedofilia. Sedangkan saya sama Calvin tadi sudah sepakat bahwa setiap dia melakukan satu aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, ini orang dewasa loh yang kita bicarakan, ini orang dewasa. Lain kalau dia Underline this. anak-anak juga. Gimana? Di underline di garis bawahi apa yang saya katakan, argumentasi saya bahwa saya tadi mengatakan bahwa di dalam sebuah pernikahan, apakah ketika menikahi tidak itu tidak tindak kejahatan, itu harus kita ikutkan juga dalam nilai-nilai moralitas. Bukan, Pedofilia ini kan ini kita berhubungan tidak dengan pandang nilai-nilai bulu. moralitas Enggak, juga. ini kita tidak pandang bulu sekalipun itu pernikahan gitu loh. Artinya setiap dia ada satu kegiatan seksual dengan anak di bawah umur di mana pelakunya itu orang dewasa, maka ini saya dengan Calvin Triun sudah sepakat. Ya, saya sudah sepakat, saya panggil Slayer aja, Triunnya nggak usah ya. Saya sepakat dengan dia bahwa setiap orang dewasa yang melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, taruh dalam hal ini 13 tahun ke bawah, maka dia masuk dalam kategori tindak pidana kejahatan di bawah tindak pidana pedofilia, gitu aja kita bikin pedofilia, mencabuli anak di bawah umur ya. Nah, artinya Kalau Farhan di kata sini kamu mencabuli di dalam pernikahan itu tidak pas. Kata yang kamu pakai ya, kata yang kamu pakai tidak pas untuk kata Oke, mencabuli di kita dalam pakai pernikahan. kita nggak usah pakai kata nyabul, kita pakai seksual aja ya, kita pakai seksual. Aktivitas Artinya, sosial, aktivitas seksual lah. Iya, baik. Segala aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur 13 tahun, maka itu masuk dalam kategori pedofilia. Sekalipun rekam jejak dari pelaku ini tidak membuktikan bahwa orientasinya selalu pada anak-anak kecil. Itu tadi saya sudah sepakat dengan Slayer. Nah, tapi kamu di sini beda, Farhan. Beda. Kalau saya menganggap gini, pedofilia saya merujuk kepada sebuah pedofilia ada sebuah penyakit mental, dalam arti ketika penyakit mental berarti mempengaruhi aktivitas seksual secara keseluruhan. Di sini artinya orang pedofilia itu biasanya tidak, itu bisa dicek di Google, tidak punya gairah ataupun tidak punya rasa seks tadi kami perempuan yang lebih tua. Iya, tadi kami sudah sepakat dengan itu definisi yang umum. Ya, artinya kita harus punya definisi khusus di sini. Saya kasih contoh gini, Farhan. Tadi kami kan sudah bilang masalah KUHP. Contoh ya, KUHP itu dia nggak pandang bulu. Mau dia orientasinya orang dewasa kayak, mau dia apa kayak. Tapi ketika dia lakukan itu dengan anak kecil, maka itu masuk. Ya, sekalipun rekam jejaknya tidak pernah terbukti bahwa dia suka anak kecil gitu. Tapi kalau pernah dia melakukan itu dengan anak kecil, maka dia masuk ke situ. Nah, itu tadi saya sudah sepakat dengan Slayer. Hukum positif ya. Ya, memang berbeda. Saya berbeda. Deskripsinya saya sama, tapi menyandingkan atau melekatkan kata pedofilia di dalam sebuah aktivitas seksual di dalam pernikahan, dan itu dilakukan ketika 1400 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, bahkan nabi-nabi semua melakukan ya. Bahkan Ishak juga melakukan, Yakub. Nah, ini perlu saya luruskan kalau Ishak melakukan. Oke, sebelum ke situ, tapi ini akhirnya Slayer sama Farhan ini kayaknya bakal cakar-cakaran berdua. Karena apa? Enggak cakar-cakaran. Underline gini. Kamu enggak ini bakalan cakar-cakaran. Kalau gini, saya lihat Farhan sudah mulai mengantisipasi. Jangan-jangan nih kena bigu ini ntar repot ini. Berarti harus diputer-puter dulu sama Farhan kan? Saya selalu objektif gini saya pertama kenapa saya membawa sisi anakronisme. Saya akan objektif di sini. Bang Jeki Sembiring, biasakan dalam diskusi ranah kayak gini jangan menertawakan diskusi teman diskusi Anda.
sangat tidak layak Anda di dalam ruangan diskusi yang masih kondusif seperti ini. Anda tertawa ketika ada teman diskusi Anda berbicara. Ya, sangat tidak layak. Bagaimana dengan kapasitas muka Anda saja ya? Silakan mengaca dengan kapasitas Anda saja ya. Tidak layak untuk ketika teman diskusi Anda lagi berargumentasi dan Anda tertawa. Itu sangat merendahkan Anda sendiri. Jadi saya tidak perlu merendahkan Anda. Jangan baper. Lanjut. Bukan baper. Saya mengajari Anda untuk beretika di dalam ranah diskusi yang akademis. Kecuali kalau Edis mengatakan room ini adalah room barbar, ya saya tidak akan berkata apa-apa. Ya, jaga sikap dan lanjutkan diskusi dengan baik. Jangan menertawakan seseorang yang berargumentasi. Ya, belum tentu Anda mampu untuk berargumentasi berhadapan dengan saya. Kasih ring dan kita akan berhadapan. Ya. Jadi siap. Saya tunggu nanti waktunya sama saya, bro. Atau sekarang aja, Pak. Kamu sekarang jawab juga aja nggak dulu. apa-apa. Sekarang lanjut sekarang nggak apa-apa. Tapi biar diselesaikan dulu, Bang Jeki. Biar dia selesai dulu. Topik ini ya, habis penjelasan gue ya. Ya, karena antara Slayer dan Farhan di sini udah cakar-cakaran. Farhan dia sudah mengantisipasi, dia harus bikin pagar dulu biar nggak kena nabi dia. Sementara Slayer dia nekat ini. Nanti paling dia akhirnya melintir hadis. Silakan. Edis lu masih newbie ininya untuk apa ngadu dombanya? Gini, jadi ya dia merasa untuk mengadu domba dia salah dia. Jadi kamu garis bawahi apa yang saya argumentasikan. Apa itu pedofilia dalam khazanah penyakit mental? Apa itu pedofilia dalam kerangka peradaban? Kata pedofilia sendiri dikenal baru tahun berapa? Itu kalau kita merujuk kepada sebuah historical gramatikalnya, ya. Terus yang kedua bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Muhammad SAW jelas di sana terdapat dalam kerangka pernikahan. Saya sudah jelaskan tadi pernikahan di dalam zaman itu tuh apa sih sebenarnya. Terus Nabi itu melakukan pernikahan itu apa sih tujuannya? Ada hukum-hukum dan syariat yang akhirnya sampai saat ini bisa dinikmati umat Islam. Bagaimana komplitnya syariat agama Islam. Yang bahkan kalian kalau kencing pun mungkin kalian nggak cebok ya. Apalagi nggak bersunat, kulub kalian mungkin kotor ya. Jadi dalam artian ini hukum-hukum syariat seperti inilah yang akan membuat khazanah syariat Islam lengkap. Karena apa? Di sana ada hukum bagaimana haid, gimana mengajari anak perempuan yang pertama kali haid, bagaimana hukum-hukum seperti nifas, hukum perempuan, hukum jima di sana itu ada komplit di sana. Karena apa? Ya, pernikahan itu memang bagi Nabi adalah sebagai suatu langkah. Ya, karena perbuatan dan perkataan nanti akan menjadi syariat atau hukum bagi umat-umatnya. Itu Nabi Allah kami yang benar syariatnya sangat komplit. Ya, mungkin beda dengan Nabi. Bukan Nabi yang diangkat sebagai Tuhan ya, yang 3 tahun setengah yang bahkan hukum nikah aja nggak ada. Dan saya nggak tahu kalian nikah itu menuruti hukum siapa gitu. Silakan Akhi Slayer. Ya, ini aku ya berarti ngejelasin. Ya, jadi sebenarnya nggak ada permasalahan. Apa yang dijelaskan oleh Akhina Farhan Farluk itu menjelaskan perspektif dari pedofilia. Putus suara. Putus nggak teman-teman dengar suara si Slayer? Enggak lancar. Sinyal kamu di suara dia. Enggak lancar. Akhi Slayer lancar. Halo? Lancar, gua lancar. Lanjut ya. Ya, jadi apa yang dijelaskan Akhina Farhan Farluk untuk orang-orang yang berilmu paham bahwa yang dijelaskan adalah perspektif pedofilia ini baru ada di abad 20-an lah. Kalau zaman-zaman dulu enggak, karena zaman dulu itu sangat biasa, pedofilia itu sangat biasa ya untuk perspektif sekarang. Karena bisa kita lihat di dalam infansi Gospel of James bahwasanya Maria dinikahi umur 12 tahun oleh Yosef yang 19 tahun. 90 tahun. Bahwasanya di dalam Midrash Rashi 24 ayat 51 Ribkah dinikahi 24 ayat 51 ya, benar ya. Ini Ribkah dinikahi di umur 3 tahun. Bahwasanya Batsheba selingkuhannya Salomonya Israel ini menikahi Batsheba di umur 3 tahun dan melahirkan Salomo sih selingkuhnya Daud menikahi Daud di umur 3 tahun dan melahirkan Salomo di umur 6 tahun
datanya gue ada semua. Begitu. Sehingga apa ini gitu? Ini apa? Apakah memang pedofilia itu nyata untuk kita bawakan ke masa lalu? Di mana dalam Islam 9 tahun itu adalah umur untuk wanita yang paling yang paling minimal. Kalau misalnya dia sudah mens dalam Islam. Tapi dalam agamanya Yesus, bisa kita lihat di Mishnah Kidusin 1 ayat 1 dan Mishnah Kidusin 10a ayat 8. Anak-anak itu dinikahi umur 3 tahun lebih 1 hari. Dengan cara apa? Dengan cara seksual intercourse. Makanya tidak heran ketika Ribka, Bathsheba, dan juga Maria ini nikah di bawah umur menurut perspektif Tritunggal Cabang Indonesia yang hidup di tahun 2021. Meledak nggak tuh? Kalau perlu nanti gue share screen ya. Ini ayat-ayatnya ada semua. Misalnya mengenai anak kecil dinikahi umur 3 tahun lebih 1 hari, itu ada di Sanhedrin 69b, Berachot 24 ayat 12, Yevamot 57b nomor 3 gitu kan. Ini apa kurang barbar, kurang biadab ini kalau misalnya ada sampai sekarang. Bocor Gitu kan. Coba, anak umur 3 tahun ditunangkannya via ML. Dan kalau misalnya suami meninggal, anak-anak ini mesti diturunkan kepada adik dari suaminya. Karena anak ini nanti statusnya Yevama. Coba, menyedihkan sekali kalau misalnya hukum-hukum seperti ini dibawakan dalam hukum Kristus lalu diberikan kepada Indonesia gitu. Sangat berbeda dengan KUHP, kan menyedihkan gitu. Baik. Untuk yang bentar satu lagi. Dan untuk misalnya Infancy of James ini ya, ini salah satu yang tertua. Ini datang di abad kedua, di mana manuskrip paling tua dari Biblos sendiri itu, terutama Perjanjian Baru Novum Testamentum, itu baru ada di abad kedua juga. Dan itu Injil Yohanes manuskrip P52. Jadi jangan bawa-bawa mengenai ini Injil apokripa, karena apokripa itu artinya disembunyikan, bukan dipalsukan gitu ya. Jadi Tritunggal Cabang Indonesia mesti paham. Sekian Edis, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, saya jawab singkat saja ya. Artinya semua tuduhan yang dilakukan oleh Slayer ini, mohon maaf tadi saya putus-putus karena saya baru download Chrome, mungkin ini penyebab ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Slayer itu tadi semuanya omong kosong. Kenapa? Karena itu tidak bersumber dari Bible. Sedangkan gantian tadi Slayer sebentar lah, nanti. Baik. Silakan share screen, tapi silakan. Ya, silakan. Ya, sebentar. Baik, silakan nanti share screen, tapi saya selesaikan dulu bicara saya ya, sebelum nanti saya muter ke yang lain. Artinya gini, saya bilang gini ya. Apa yang Anda katakan itu semua Slayer, itu semua omong kosong, tidak bersumber pada Bible. Ya, itu artinya itu sebentar. Itu Aisyah 6 tahun menikah dan mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun itu dapatnya di mana? Dari hadis. Ya udah, sekarang gua bawakan sumber kedua dari Biblos, kenapa kalian kok mencak? Enggak, kami nggak pakai itu. Kami nggak pakai sumber kedua. Kalau kalian nggak pakai itu, kan sebentar. Itu. Oh, ini sebentar, itu saya bukan Katolik. Sebentar. Farhan, tolong nasehatin Farhan. Saya bukan Katolik. Kamu ngomong aja, di sini ada abang saya Katolik di sini, Bang Lucifer. Nanti sebentar. Nanti apa yang Katolik sebentar. Nanti kamu ngomong sama Katolik langsung, jangan sama saya ya, karena saya nggak ngerti. Siap. Ya, setahu saya juga Katolik nggak pakai kayak begituan. Ya, sebentar. Ya, makanya nanti dulu sebentar. Nah, artinya maksud saya begini. Bukan sola scriptura ya. Katolik itu bukan sola scriptura. Saya ngerti. Makanya dia menghargai tradisi gereja suci, terus tradisi Baik. Sebentar Slayer. Ya, sebentar, biar saya selesaikan dulu. Artinya gini, yang saya maksudkan gini. Anda telah membuat yang namanya strawman argumen ya, membuat satu argumen yang Anda buat sendiri, kemudian Anda serang sendiri, ya. Ini yang saya sebut dengan menyerang orang-orangan sawah. Anda seolah-olah Anda menyerang saya, padahal yang Anda serang itu orang-orangan sawah yang Anda buat-buat sendiri. Nah, ketika Anda membuat satu argumentasi, saya nggak ngomong begitu. Kalau ngomong sama Katolik langsung aja nanti sama saudara saya Katolik. Kamu ngomong sama mereka, jangan ngomong sama saya, ya, karena saya bukan Katolik. Nah, begini. Ketika kamu mengatakan bahwa misalnya Ribka dinikahi pada umur 3 tahun, kemudian
Daud menikahi Batseba pada umur berapa tahun tadi kamu bilang itu kan? Terus Batseba melahirkan di umur 6 tahun. Nah, seperti itu. Nah, saya bilang itu semua omong kosong. Kenapa? Karena pertama, secara biologis itu tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, itu tidak pernah ada di dalam Bible kami. Kalaupun Anda membuat argumentasi yang berasal dari luar Bible, ini yang saya bilang, Anda telah menyerang orang-orangan sawah. Anda tidak menyerang iman Kristen, tapi Anda membuat iman Kristen bayang-bayang, halusinasi, kemudian Anda serang itu. Dan Anda berhalusinasi telah menyerang kekristenan. Ya, ini yang disebut dengan argumen strawman argumen. Nah, kemudian Anda sendiri sudah bercakar-cakaran dengan Farhan. Kenapa? Karena Farhan mengatakan sekalipun itu anak di bawah umur, tapi kalau dia dalam bingkai pernikahan dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu, oh nggak apa-apa, no problem, nggak masalah kata Farhan. Nah, Farhan membuat satu teori yang disebut anakronisme, sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya. Seperti itu kira-kira definisi ini singkatnya. Sesuatu yang dia tidak sinkron, ya, dia tidak sinkron dengan pada waktu dan tempat. Nah, jadi menurut saya di sini kamu sama Farhan sudah cakar-cakaran. Deskripsi anakronisme kamu salah itu. Iya, anakronisme itu kan tidak sesuai dari ana dan kron, ya, dan tidak sesuai kronologi dengan waktu dan tempat. Saya kasih contoh misalnya, Gajah Mada mengikrarkan proklamasi tahun 1945, kan nggak cocok. Ini yang disebut anakronisme. Karena Gajah Mada itu nggak pernah hidup abad sekian gitu loh. Itu terjadi miss historis itu namanya. Iya, miss historis. Iya, miss historis. Anakronisme begini, kamu nggak tahu tapi ngotot. Saya kasih tahu apa deskripsi dari anakronisme itu. Anakronisme itu memandang sesuatu sudut perspektif masa lalu, kejadian masa lalu, bukan kejadiannya tapi memandang perspektif kejadian masa lalu, dinilai dari nilai norma, dari nilai sosial, dari nilai peradaban di masa sekarang. Itu anakronisme, bukan kejadian Gajah Mada proklamasi. Itu bukan anakronisme, namanya miss historis itu namanya. Ya, perlu banyak belajar lagi kamu kazanah keilmuan begitu kalau kamu terjun di ranah diskusi di sini. Ini saran saja buat kamu ya. Iya. Farhan, jangan besar kepala, itu sama saja sebenarnya. Gini, maksud saya gini, yang saya maksudkan di sini intinya di sini Farhan tidak tidak setuju bahwa dalam pernikahan sekalipun itu dengan anak di bawah umur dan itu terjadi ribuan tahun yang lalu, Farhan tidak mau kalau itu disebut sebagai pedofilia. Sedangkan Slayer itu tetap dia bersikuku bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas seksual dengan anak berumur di bawah 13 tahun, maka itu pedofilia. Nah, saya sudah melihat kalian di sini sudah bercakar-cakaran. 1 menit aja, Dis. Gini, enggak cakar-cakaran gini, Dis. Saya heran menggunakan kata pedofilia ini. Sebuah kosakata itu bisa digunakan ketika kosakata itu muncul sehingga ada deskripsi dari kosakata tersebut dan akhirnya diterjemahkan sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Sekarang saya tanya, kata pedofilia itu berasal dari bahasa apa dan mulai kapan muncul? Silakan kamu jelaskan deskripsinya. Tapi menurut saya gini, sedikit sebentar Farhan, sebelum saya jawab. Saya sama sekali nggak buka Google karena saya paham. Gini, sebelum saya jawab, gini Farhan. Dari kata bahasa Yunani dan filia. Artinya ini keluar dari tahun berapa? Ini muncul ketika pada Baik, saya jawab Farhan. Saya sudah menangkap dengan maksudmu. Gini Farhan, ya, sekalipun kata itu muncul dari kebudayaan Yunani, tapi percayalah kamu, sebuah kata muncul karena peristiwanya itu memang sudah ada sebelum kata itu. Saya kasih contoh, ya. Sekalipun kosakata itu belum ada, tapi perbuatannya sudah ada. Ya, banyak contoh-contoh seperti itu. Misalnya, saya kasih contoh aja ya. Pedofilia ini, kata pedofilia ini, ya. Saya percaya bahwa kata pedofilia ini dia muncul setelah kasus aktivitas seksual dengan anak kecil itu pasti sudah ada sebelumnya. Dan itu sudah pernah ada. Memang sejarah munculnya karena banyak paus-paus yang melakukan sebuah kejahatan seksual dengan anak kecil
ya, sehingga ini dilekatkan kepada paus. Contoh Paus Gregory 9 ya dan Gregory 7 itu yang melakukan sebuah aktivitas sosial yang menjijikkan sekali, ya, menjijikkan sekali dengan anak-anak umur 8 tahun, 9 tahun. Kalau kamu mau bukti, saya bongkar semua bukti bagaimana paus melakukan sebuah aktivitas seksual yang menjijikkan, ya, di zaman abad pertengahan, sehingga kejijikan itulah yang menimbulkan, ya, ahli-ahli sejarah mengategorikan ini adalah perbuatan yang sangat jahat sehingga disebut sebagai peudo dan filia atau yang digabung menjadi pedofilia. Jadi kalau kamu mau mengorek, ya, asbabun nuzul dari kata pedofilia dan apa latar belakang di balik peristiwa munculnya kata pedofilia ini, nanti akan menampar, mohon maaf kamu memang bukan Katolik ya, ini akan menampar kepausan sendiri. Bagaimana menjijikannya abad pertengahan, apa tingkah laku dari paus-paus tersebut, ya. Jadi kalau kamu membawa ini dalam kazanah historikal, ya, gramatikalnya mungkin kamu akan kena kamu sendiri. Tapi saya nggak mau. Baik, sebentar. Karena saya nggak mau Begini diskusi aja, seperti Pak. itu, ya. Pak Edis, Pak Farhan, tolong dikasih bukunya, linknya apa gitu. Tolong ya informasi itu. Baca saja tingkah laku paus-paus yang melakukan. Oh, yang nggak bisa begitu, seksual. Bukunya apa enggak. Gitu. Itu kan informasi. Bukan, itu bisa. Kalau nggak bisa. Jadi kalau informasi itu Anda based on Google, itu bisa informasi yang menyesatkan gitu loh. Jadi kita berbicara. Apalagi Farhan, kamu sering bilang bahwa itu open source, ya kan? Ya. kan ini saya pakai standar yang kamu pakai loh. Saya pakai standar yang kamu pakai loh. Semua tulisan jika menyangkut Katolik itu ada imprimatur sama nihil obstatnya. Nah, persoalan saya tanya apa yang Pak Farhan tanya yang tuduhkan kepada paus ini, saya jawab, akhirnya saya harus respon. Saya minta Anda memberikan bukti. Jangan berbicara kesannya seperti memfitnah gitu loh. Oke, saya beri bukti kalau kamu tidak menerima Google. Sekarang gini, Google itu ada referensi dari sejarawan-sejarawan yang mengatakan. Sekarang kayak kata Neil Armstrong, Karen Armstrong mengatakan bagaimana kejijikan-kejijikan dari abad pertengahan yang dilakukan oleh gereja kepausan-kepausan. Apakah Karen Armstrong tidak kapabilitas untuk memberikan sebuah pendapat walaupun itu akhirnya disalin dan dimuat di dalam Google. Apakah itu tidak? Saya tanya. Kenapa? Bukan di dalam Google-nya. Kalian harus memahami ini. Saya jawab tidak. Sebentar. Ya, Pak Farhan, Anda di dalam gini sebentar. Dalam menafsirkan sebuah pendapat atau argumentasi, bukan di mananya, tapi siapa yang mengatakannya, dan orang yang mengatakannya ini sudah teruji secara kapabilitas keilmuannya. Gitu loh, ya. Jadi bukan di dalam Google. Kalau kamu menafsirkan apa yang di Google, itu yang kamu debat-debat Kristen itu kalau ngasih bukti ini dari mana? Dari Sabda, kitab Sabda. Itu ditaruh di Google nggak? Jadi jangan munafik lah. Jangan munafik. Itu sangat naif sekali. Bukan. Kalau gini, kita menggunakan Alkitab Sabda, itu kan seharusnya resmi milik orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Tetapi ketika Anda mengatakan bahwa paus-paus melakukan itu, Anda harus memberi sebuah referensi yang jelas, siapa yang menulis, kapan itu ditulis, penerbitnya siapa. Jadi Bapak tidak sedang melakukan membuat hoax baru di dalam media sosial gitu loh. Silakan Pak, kasih buktinya gitu. Oke. Kita akan terima. Kami mengakui, begini ya, Katolik itu mengakui bahwa pernah terjadi kebobrokan moral di dalam sejarah kekristenan, ya khususnya mengenai papal, kepausan. Pernah, tetapi itu kepada pribadi-pribadinya, tapi bukan gerejanya. Kalau tadi Bapak sudah omong saya gereja, pernah menyebut gerejanya. Saya menyebut malah yang dilakukan oleh paus. Betul, tapi kan tadi Bapak bilang Karen Armstrong mengatakan bahwa ada kebobrokan di dalam paus dan gereja. Ya, tadi Bapak sampaikan. Nah, itu Bapak tunjukkan itu. Ada di dalam bukunya, Pak. Di dalam bukunya. Ya, kalau kamu mau bantah buku Karen Armstrong, silakan kamu bantah. Jadi, kamu harus bisa memisahkan perbuatan orang dan pengajaran. Itu yang harus kamu pisahkan. Jangan kamu garis bawahi, bahwa itu bukan perkataan saya, tapi itu perkataan karena aku dengar kamu kadang begini loh kamu loh ya. Kamu mendapatkan satu artikel, kamu masukkan ke dalam agama kami, itu tidak boleh.
Apakah itu pengajaran kami? Kamu bilang, oke, si siapa yang kawin 3 tahun? Apa 3 tahun? Orang 3 tahun, sekarang kita baca Alkitabnya. Apa yang bisa dilakukan anak 3 tahun? Apakah bisa menimba air? Saya mau lihat anak kamu yang 3 tahun itu Sebentar, sebelum ke situ Bang. Sebelum ke situ. Sebelum ke situ, gini, sebelum ke situ, tapi saya harus rolling dulu biar teman-teman kebagian semua ya. Gini. Kita sudah melihat bahwa antara Farhan dan Slayer di sini saling bersilang pendapat mengenai masalah ini. Slayer mengatakan siapapun dia, ya mau tahun berapapun dia, mau kapanpun dimanapun, kalau dia melakukan aktivitas seksual dengan anak kecil, dia bikin kategorinya di bawah 13 tahun, maka dia pedofil. Sementara Farhan mengatakan, oh tidak, kalau itu dilakukan 1.500 tahun yang lalu, dan dia dalam bingkai pernikahan, oh tidak, itu sah-sah saja, itu menurut Farhan. Nah sekarang saya klarifikasi dulu kalian berdua ini. Kira-kira kalian mau tetap pada perbedaan ini atau mau mensinkronisasi dulu biar nggak salah satu babak belur gitu, atau dua-duanya babak belur? Ya, silakan. Oke. Coba ini edisi yang nggak nyampe atau kitanya memang berbeda, Akhina Farhan? Dia nggak nyampe tentang deskripsi bagaimana. Oke. Saya sekarang saya klarifikasi. Baik, saya klarifikasi kalau begitu. Dia mau klarifikasi katanya Akhina. Saya klarifikasi dulu. Saya klarifikasi dulu. Parin si Slayer. Kalau orang melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, ini orang dewasa ya. Orang dewasa melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur terjadi ribuan tahun yang lalu di dalam bingkai pernikahan, ya, dan terjadi juga di luar kebudayaan Indonesia. Menurut Anda apakah tetap dikatakan itu pedofil? Kita merunut kepada pedofilia di hukumonline.com aja. Iya, artinya kita pakai definisi ini. Secara kamuskesehatan.com, aktivitas seksual dengan enggak, jangan balik lagi. Dari awal kan gini, bawa enggak, itu. Kita balik lagi ini jadinya. Pertanyaannya sudah berbeda, my bre. Enggak, kita balik lagi. Tadi kan kita sudah sepakat nih. Setiap aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa, dia melibatkan anak kecil di situ, maka itu pedofilia. Dia tidak mau pandang bulu, mau terjadi dimanapun, mau kapanpun, ya, di tempat bagaimanapun, mau di kutub utara, mau di kutub selatan, tetap pedofil itu namanya. Sepakat nggak? Nah, itu kan opening statement lu ya. Jangan belit-belit. Ini belit-belit. Udah mulai belit-belit kan? Itu opening. Kita menyepakati bahwa aktivitas seksual yang melibatkan anak di bawah umur 13 tahun itu pedofilia. Kita menyepakati itu, Dis. Itu yang gua bawa itu. Jangan kabur. Iya, artinya lu yang mau kabur. Artinya gini. Kalau pengertian itu udah pribadi lu lagi itu, Edis. Itu pribadi lu itu. Enggak. Saya justru ngikutin. Saya ikutin pola pikirmu. Iya, saya sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan. Nah, itu yang kita sepakati berarti. Sekarang penjelasannya sepakat dengan itu. Sepakat enggak? Saya tidak sepakat dengan definisinya Farhan. Saya sepakat dengan definisi kamu. Ya, karena Farhan dia sudah jaga-jaga. Enggak, karena Farhan dia sudah jaga-jaga. Farhan sudah jaga-jaga, sudah siap-siap bangun tembok biar aman. Soal apa? Ya, dia loh, nanti kalau saya buka hadis gimana? Ya buka aja silakan. Apa sih Edis di sini? Halo. Ya, Hikam official. Gini loh, maksud gua pedofil itu kan istilah-istilah baru yang dibuat manusia. Kita sebagai umat Islam, kita tidak peduli dengan istilah itu selama tidak melanggar ketentuan Allah. Kalau menikahi anak kecil umur 6 tahun boleh, kenapa enggak? Toh nyatanya di gereja-gereja kalian sebentar, jangan ke situ dulu. Sebentar, jangan ke situ dulu. Sebentar, Hikam, kamu harus punya rem. Sebentar, Hikam, sebentar, Hikam, kamu harus punya rem, Hikam. Kita ngobrol bagus, Hikam. Baik, artinya sekarang saya tanya kamu. Sekarang gini, punya utang ke Mikir loh buat ngasih data. Oke, sebentar sebelum ke situ. Gini, Hikam. Saya tanya dulu sama kamu, apakah orang dewasa yang melakukan aktivitas seksual dengan anak kecil, taruhlah umur 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, apakah itu bukan pedofilia?
Ya itu Kalau kalau dia secara menikah pedofilia sah Ya, secara udah, agama, ini kenapa coba enggak? Slayer sama kamu udah cakar-cakaran. Kalian berdua aja sekarang cakar-cakaran. Cakar-cakaran, enggak cakar-cakaran. Kita kalau gua sebagai Kata Slayer muslim, gua pedofilia, berbicaranya enggak, kata secara Slayer hukum Islam. pedofilia. Kata Slayer itu pedofilia. Sekarang bagaimana pendapatmu? Kata Slayer dia punya pendapat sendiri dan gue tidak menyangkal itu, silahkan dia punya pendapat sendiri. Sekarang gue berbicara hukum Islam. Di Islam selama itu tidak bermasalah secara hukum dan dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa enggak? Apa hubungannya dengan kalian? Sedangkan kalian di gereja saja yang katanya homoseksual itu dilarang, kalian nikahkan, pendeta-pendetanya menikahkan, kalian diam. Di mana pikiran kalian? Enggak, kami enggak diam. Di Indonesia enggak ada. Kalau sebentar, kalau ada di sebentar, Hikam sebentar. Kalau ada di sebentar Bang. Kalau ada di Indonesia gereja yang menikahkan homo, sebentar. Kalau ada di Indonesia gereja yang menikahkan, kami maju. Kami yang maju. Mana ada itu di Bali udah kejadian lah. Lu enggak, sekarang enggak, sebentar. Kalau ada gereja yang menikahkan homo di gereja, kami yang maju. Banyak di Ingat Prancis itu. banyak. Itu urusan itu negara orang. Itu negara orang. Bukan kami. Bicara agama, kita bicara masalah negara. Jadi yang tidak tahu nih, Ikram, masalahnya itu nggak ada di kitab suci kami. Iya, di kitab masalahnya suci yang kami nggak dibahas ada. itu ada di kitab Oleh pemuka-pemuka agama kalian. Bukan pemuka agama. Patokannya, kenapa patokannya kok pemuka agama? Patokannya itu Bible. Kalau kamu ngomong Kristen, patokannya Bible. Bukan pemuka agama. Gimana sih? Bible dibanding kamu. Ikam. Gua kapan ngomongnya? Woi, kapan gua ngomongnya? Ini Penatua mau ngomong. Udah ya. Nah, dalam Al-Qur'an pun Jangan teriak-teriak lu kayak anak-anak. itu dinikahkan jika telah cukup umur. Kan itu ada ayatnya. Kan di kalian kan malah nggak ada sama sekali kapan itu harus menikah gitu loh. Kalian nggak punya patokannya. Ini yang mesti diterima kenyataannya. Sekarang gua mau share screen. Edis, tolong di-approve. Tadi mana yang minta Ripka umur 3 tahun ini sama apa nimba air. Nah, itu ya. Brother mikir ya. Silakan ya aku. Itu tolong diangkat ya. Ya, Nah, silakan aja. Ini Jangan ada di skripsi ya. Jangan skripsi atau itu ya, jangan berita yang lain. Aku minta dari Alkitab. Soalnya kami itu baca di Alkitab. Iya. Coba kamu keluarin. Ya, ini Genesis 25. Isaac was 40 years old when he took wife Rebecca. Kamu baca dari Injil mana? Apa? Ini Kamu baca Sefaria dari Injil mana? Argi ya. Ini Kenapa aku punyanya pakai Yahudi biasa? Arus Apakah Utama. Taurat yang benar ke Safarian? Coba cari yang benar. Jangan kamu framing begini. Ini kan aneh. Kita ya pakai yang mana, kamu yang dapat yang mana? Coba kamu baca dulu. Kamu baca dulu. Aku mau tahu. Apakah Ribka itu memberi makan kuda-kuda dan memberi nimba air? Aku melihat itu dari mana kalau kamu misalnya dari mau ke itu? sana kita Atau langsung aja anak-anak ke yang Genesis percaya, 24 ayat 59. Coba ini buka, bisa lagi yang benar. Ribka, Ahotam, Nggak usah, kamu baca pakai Indonesia aja. Kamu pakai itu, coba tunjukin pakai dari Taurat, jangan pakai diri. Bentar, Jangan mikir, pakai bentar. macam. Bentar. Kenapa Pak Mikir, sebentar. dulu napa? Roh Kudusnya tenang dulu. Coba kamu penatua, kamu kasih data yang jelas. Jadi kamu jangan kayak anak-anak begini gitu loh. Ya. Ini gua dari tadi gua udah kasih datanya sefaria.org. Mana. Nanti gua bawa, Sabda Web gua bawa. Ini udah naik belum? Makanya saya bilang kamu jangan jadi strawman. Kami tidak pernah meyakini itu, kami tidak percaya itu. Kamu bawa itu gitu loh. Ini naikin dulu. Ini kenapa kok nggak dinaikin ini gua? Naikin, Des. Soalnya kamu bawa data-data palsu. Buat apa kami baca? Kenapa kalian takut? Kalau data palsu nggak usah dinaikin, Jis. Percuma, Jis. Itu kan data palsu. Ini gua naikin, Aku mau nanya, itu kapan terjadinya? Siapa yang nulis? Aku mau nanya, itu kapan terjadi dan kapan terjadi dan kapan itu? Siapa yang ditulis? Pertanyaan saya, siapa yang nulis? Ini mikir kenapa kamu satu-satu kalau ngomong mikir. Iya, coba ya. Makanya saya mau tanya dulu sebentar. Nah, ini kejadian 24 ayat 59 nih. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya. Sebentar, Slayer sebentar. Pertama saya minta dulu kamu dalam diskusi dewasa lah. Jangan bilang tenangin dulu Roh Kudus, jangan bilang gitulah. Kami di sini baik-baik aja kok. Kalian sifat kalian dikontrol gitu. siapa sih? Ngobrol Kalian biasa sifat aja. Kalian dikontrol siapa gua tanya? Gak usah apa namanya? Yang pasti nggak dikontrol jin.
Iya. Nah, kan Artinya nggak usah bilang seperti itu. Gini aja, maksudnya kalau mau share screen, sekarang sudah saya share. Gini aja. Kalau misalnya kalian panik itu Roh Kudus yang salah, bukan kalian. Gini. Masalahnya mentalmu tuh mental mayoritas. Kalau gini Slayer, dengar. Kamu jangan memprovokasi bahwa mayoritas kamu jadi. Sebentar, biar apa Farhan? Layar kacau. Kalau ngomong sesuka kamu saja. Sebentar, biar nggak tambah gaduh. Sebentar, biar tidak tambah. Sebentar dulu. Sebentar, biar nggak. Sebentar. Nah, kalau Slayer ini kayak dagang di pasar, Bang. Sebentar, teman-teman. Sebentar, biar nggak tambah gaduh. Gini ya, sebentar. Slayer, saya kasih kamu kesempatan. Saya kasih kamu kesempatan untuk mengemukakan argumenmu, ya, meluruskan argumenmu bahwa kamu bilang Ribka itu dinikahi pada umur 3 tahun. Dalil mana yang kamu bilang bahwa Isa itu dinikahi 3 tahun? Coba bacakan dulu. Yang mana? Iya, ini. Genesis 25 ayat 21. Oke? Udah ya? Pakai terjemahan mana itu? Terjemahan mana? Iya, terjemahan mana itu? Sefaria.org, terjemahannya Yahudi. Baik. Yahudi punya. Baik. Oke? Baik. Gimana bunyinya di situ? Nah, di sini Isaac was 40 years old when he took the wife Rebecca, daughter of Bethuel. Itu nggak ada, itu bukan bunyi Bible. Itu bukan bunyi Bible. Sebentar. Pak, sebentar. Slayer, itu bukan Bible. Yang kamu pakai itu harusnya Bible. Kenapa kok kamu bukan pakai Bible? Ya. Maksudnya? Pak Slayer, coba gunakan kitab yang kami pakai. Jadi kita akan berdiskusi pada platform yang sama gitu loh. Bapak tidak menggunakan, Bapak gunakan. Jangan pakai apa? Lu pakai apa? Lu Bible lu gunakan aja yang bahasa lain. yang Alkitab. Bahasa lain. Kita pakai Indonesia aja. Kita pakai Indonesia saja LAI. Ya, kita pakai LAI coba. Ya, kita pakai bahasa Pakai Indonesia. LAI ya. Supaya kita berbicara di platform yang sama, supaya kita punya pemahaman yang sama gitu. Ya, nih. Kemudian segeralah nih ya, bentar, Kejadian 25 ya. Nah ini. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambil menjadi istrinya. Oke? Kejadian 25 ayat 20, perhatiin ini. Udah? Nah, sekarang kita silakan ke Yahudinya. Kita ke Yahudinya nih. Jangan terguncang kalau gue bawa Yahudi di sini ya, karena dia yang punya kitab. Nah, di kitabnya Yahudi dijelaskan di sini. Thus Isaac was then 37 years old at the period Rebecca was born. Jadi ketika Isaac umur 37, Rebekanya baru lahir. And he waited until she was fit for marriage 3 years and then married her. Dan dia menunggu sampai dia pas untuk menikah 3 tahun. And then married her. Itulah kenapa di sini Isaac-nya 40. Itulah kenapa di sini Isaac-nya 40. Itulah kenapa di sini Isaac 40 tahun. Karena menunggu Ribkah umurnya 30 Ribkah menunggu umurnya 3 tahun. Kenapa? Karena di dalam Keyahudian ini lu mesti paham. Nah, ini ya. A girl, nah ini Rafa ya. Rafa ini Yevamot 57b ayat 3 nomor 3 sefaria.org. A girl 3 years and 1 day old can be betrothed via bukan pakai mahar, bukan pakai akad. Gini aja. Gini, sebentar. Nah, coba. Gini. Sebentar. Sebelum beres. Gini. Jangan terguncang dulu, Pak. Tangan dulu. Tunggu, Edis. Tunggu. Tadi yang dibahas. Sebentar, Edis. Biar dia nggak framing. Jadi kita keluar Kejadian 24 dari 24 dari 10 sampai ke 29 ya cukup. Gini. Udah ya. Pak 10 sampai 29. Saya baca 19 ayat. Saya klarifikasi sebentar. Saya klarifikasi dulu satu-satu. Tunggu, ini gue Genesis 24:59 yang mau gue bawa. Nah di sini kalau misalnya kita lihat Genesis 24 ayat 9 di sini mulai nyata. Perhatikan ini. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya ini adalah Takia. Takia ini. Kenapa? Karena bukan inang pengasuh, harusnya ibu menyusui di sini. Lihat Hebrunya nih, ini biblehub.com, Genesis 24:59. Waselehu et Ribka ahotam wa et meniktah. Meniktah ini apa? Her nurse di sininya.
Tapi kalau misalnya kita buka leksikonnya 3243 Percuma, tunggu dulu sebentar. Sebentar. Aku kasih dulu pada saya tunggu sebentar. Saya tunggu dulu. Sebentar. Gini. Kamu jangan ribut kayak gitu, jangan ketahuan kamu malah ini. Aduh, capek deh. Tolong dimut dulu saya. Aduh, Bapak. Saya nggak usah kayak gitu, saya. Kamu tahu itu apa inang pengasuh? Sekarang mau tanya, apa itu inang pengasuh? Pertanyaannya itu, satu, inang pengasuh itu siapa? Tanya dulu. Dia nggak tahu. Lo nggak tahu ya, nggak tahu ya, kita nggak bisa jelasin. Ya ampun. Kamu kayak orang tahu kamu punya kebohongan, kamu itu teriak-teriak. Itu tidak baik, itu tidak mengajar. Kamu mau bohong kemana? Kita ada tulisannya. Ada ayatnya di sini. Coba baca. Nah, mau baca dari mana sekarang? 24, mulai dari mana? Asal jangan kamu mulai yang aneh-aneh, yang dari kamu doang, yang nggak kelihatan. Itu kamu mau bawa ini ya, LAI ya? Bukan original LAI mau apa kamu? Ya, kamu sekarang aku nggak bisa bahasa Yunani percuma, aku juga nggak bisa Ibrani percuma. Nah, ngerti kalau saya seumpama kamu kayak gitu, kalau bahasa Ibraninya Yesus diartikan nama LAI triplek, kamu akan menyembah triplek juga. Ya, masa bodoh. Gini. Masa bodoh. Oh gitu ya, Kristen Indonesia gitu ya. Betul. Kalau memang tunggu dulu, kamu tunggu dulu. Framing terus kamu Farhan. Memang triplek itu. Mental mayoritas kamu. Yesus, aku tetap bilang itu triplek Yesus. Kamu aneh ya. Masa mau ini ya? Gini, sebentar. Jeki, sebentar ya. Saya gak suka diprovokasi. Jeki, kamu mau apa? Kata kamu mental apa mayoritas maksud kamu apa? Udah. Iya, kamu bisa suka-suka kamu ngomong tanpa filter begitu, apa maksudnya? Call down. Kita pelan-pelan. Pak Edis, mute dulu kamu kalau ngomong sesukamu. Baru sesukamu bisa begitu. Yesus dibilang triplek apa segala macam, kamu dari tadi ngomong sesukamu bisa. Mute aja dulu semua. Analogikan kenapa kita harus kembalikan ke dalam sebuah. Ya, baru analoginya sesuka hatimu gitu kan. Enak betul kamu Farhan. Gini aja Farhan, kita gini Farhan. Kita buat diskusi ini. Mental mayoritas. Diskusi yang bagus. Sekali kau sekarang gini, baik. Farhan. Gini. Sebentar gini, udah selesai aja gini Farhan. Udah jangan diperpanjang, udah gini aja selesai. Sekarang Farhan, kita buat diskusi yang bagus. Sebentar, kita buat diskusi yang bagus. Sekarang ini Bang Lucifer mau ngomong sama kamu Farhan. Silakan Bang Lucifer. Ya, jadi kira-kira beginilah. Coba kita berdiskusi dulu dengan tenang. Halo Bang Lucifer. Tadi siapa yang ngomong? Halo. Tadi. Halo. Ya. Kenapa, Pak? Ya, halo. Pak Edis. Iya, halo. Kok nggak ada? Halo. Di sinyal kamu yang jelek, kedengeran. Suaranya agak Bang Edis. Ya, silakan Bang Lucifer. Silakan. Oke. Jadi begini, kita coba kita bagi aja dulu beberapa pembicaraan. Silakan Lucifer. Ya, oke. Jadi gini, sebetulnya kalau saya komentarin apa yang disampaikan Pak Triun Slayer tadi, ya. Sinyal kamu yang mengganggu Edis, kedengeran bagus, kamu yang sinyalnya jelek. Nah, gini. Silakan Pak. Oke, jadi saya mengkomentari apa yang disampaikan Pak Triun Slayer. Memang betul bahwa Triun Slayer mungkin dia pegang dokumen-dokumen itu, ya. Tetapi patut diingat bahwa kekristenan dengan Yahudi itu adalah perbedaannya adalah bagaimana menafsirkan kitab suci itu. Sehingga penafsiran kitab suci versi Yahudi tidak bisa diinformasikan kepada orang Kristen. Itu adalah standpointnya. Juga Yahudi mana Pak kan gitu. Nah, betul. Jadi gini, kenapa ada Kristen? Karena kami akhirnya tidak sepemahaman dalam menafsirkan kitab suci Alkitab Perjanjian Lama, ya. Itulah yang menyebabkan. Jadi apa yang dipahami oleh Pak
Pak Triun Slayer tadi yang mencoba menyampaikan apa yang dipikirkan orang Yahudi, ya silakan dia berbicara dengan Yahudi. Tetapi jika berbicara dengan kami orang Kristen, kami akan membaca itu berdasarkan pemahaman yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasulnya, dan para rasul mengajar kepada kami. Ya, nah itu satu. Terus kemudian, adapun hal mengenai kitab-kitab yang dibilang apokrif, kenapa tahun 382 Paus Damasus tidak memasukkan kitab-kitab yang dinamakan kitab apokrif ini? Karena ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai, atau ada kebiasaan-kebiasaan Yahudi yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Tetapi itu adalah, kami tetap menganggap dia adalah tulisan suci. Tulisan itu kita simpan, tetapi bukan berarti ajarannya kita ambil. Enggak, ada poin-poin seperti mungkin tadi kata saya belum pernah baca itu, tetapi pengakuan Triun Slayer itulah penyebabnya kenapa kitab itu tidak dimasukkan sebagai kanon kitab suci, kanon Injilnya orang-orang Kristen. Kami akhirnya hanya memilih 4, ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan catatan-catatan mengenai itu adalah catatan, sehingga tidak bisa dipakai itu untuk mengatakan kamu orang Kristen begini. Enggak, setelah kami mengkanonkan, jadi sebenarnya bukan hanya kitab suci, jadi ada tradisi, ada kitab suci. Jadi tradisi melahirkan kitab suci, kemudian pengajaran itu dilakukan lewat gereja. Jadi kira-kira demikian. Jadi ketika melakukan pandangan seperti kawin umur di bawah 3 tahun, ya silakanlah Anda berdiskusi dengan orang Yahudi. Kami sudah tidak ikut itu. Tetapi kami memegang kitab yang sama gitu loh. Nah, kalau kita lihat lagi, kitab apa yang dipakai orang-orang Kristen pada zaman Yesus? Kitab itu adalah kitab Septuaginta. Kitab Septuaginta itu ditulis 180 tahun sebelum Yesus itu lahir. Kitab itu adalah diterjemahkan dari bahasa Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kitab itu yang dipakai pada saat itu. Sehingga ketika sekarang ada, kemudian setelah tahun 100 atau tahun ketika kekristenan berkembang dengan cepat, itu kan sebetulnya kitab-kitab Yahudi sendiri belum di kanon, belum terkumpul. Di kemudian hari baru mereka bikin kitab Masoretik. Tetapi kitab Septuaginta itu sudah ada. Bahkan penggalian Laut Mati mengkonfirmasi ayat-ayat yang nggak ada dalam kitab Ibrani itu ada di dalam Septuaginta. Jadi kira-kira begitu, posisinya demikian gitu loh. Oke, ya. Saya nanggapin dikit Dis ya. Saya tidak pernah mempermasalahkan bagaimana penafsiran dari sebuah ajaran menafsirkan dari sudut pandangnya mereka sendiri. Saya tidak pernah mempermasalahkan. Tapi dalam hal ini kita juga harus kita memahami bahwa penafsiran ataupun mengeksegese itu harus berdasarkan original teksnya. Itu yang harus dipahami ya. Terus masalah ini ya Pak ya, masalah Septuaginta. Yesus mengajarkan kitab Septuaginta. Bapak salah. Kalau Bapak bicara secara historikal ya. Bahkan kenapa Yesus itu banyak menyalah-nyalakan para Farisi, Yahudi itu karena mereka memegang kitab Septuaginta dan mereka merubah-rubahnya sehingga Yesus bahkan sampai sangat marah terhadap mereka ya yang terlalu memegang ya. Maka Yesus pernah melanggar yang namanya hari Sabat, karena hari Sabat itu sebenarnya adalah boleh melakukan hal-hal yang bersifat urgent. Ya, menyelamatkan nyawa, menyelamatkan kehidupan, nyawa manusia lainnya, mengobati nyawa manusia lainnya boleh. Farisi dan itu waktu itu Farisi dan Saduki saat itu Yesus marah kepada mereka karena mereka justru Septuaginta ini dipahami secara kaku dan mereka lebih kepada condong kepada tradisi Yahudi, dan tradisi Septuaginta itu sering dirubah-rubah, Pak. Jadi bukan, justru Yesus itu meluruskan apa yang ada di kesalahan-kesalahan di Septuaginta. Terus kalau mau diskusi, saya lebih suka diskusi yang akademis, yang ramah sebenarnya ya. Tapi tolong sekali lagi jangan diprovokasi saya. Saya orangnya memang kalau saya lawan diskusi saya sopan, saya pasti akan lebih sopan. Silakan lihat diskusi-diskusi saya pasti akan sopan. Tapi begitu ada peserta diskusi yang meledek, meremehkan, atau lagi dengan kata-kata provokatif,
Saya bukan orang diam kalau digitukan. Saya bukan orang diam, tapi saya akan melawan gitu. Jadi saya tergantung. Saya bagikan cermin buat Anda. Jika Anda sopan, saya pasti akan lebih sopan. Cermin dari Hong Kong, Farhan. Sebentar, Pak. Nah, kayak gini kan kata-kata yang kurang bagus. Sebentar, Pak. Provokatif. Sebentar, Saya bukan provokatif itu. Cermin dari Hong Masalahnya Kong banyak sama. yang tahu Farhan itu berwajah dua. Banyak yang tahu Farhan itu berwajah dua. Sebentar. Farhan, kamu kan menyatakan Yesus itu memegang buku apa? Kamu tahu nggak? Yesus 12 tahun aja sudah berdiskusi dengan tua-tuanya orang Farisi. Kamu tahu itu? Justru kamu nggak mendengarkan tadi. Justru ya makanya coba Yesus... Aku nanya dulu, dari mana kamu dapat yang gitu-gituan? Apakah dari pemikiran kamu? Saya mau bertanya dulu, apa dari pemikiran kamu? Tidak berdasarkan apa yang ada yang tertulis. Dan sekarang kamu nyatakan ini. Sekarang saya mau tahu, kamu bilang Nabi Muhammad itu mengawini semua janda-janda tua. Kamu tahu umur berapa itu pada orang bini-bininya? Bisa kamu tampilkan? Berani nggak kamu tampilin umur-umurnya Nabi, istri-istrinya Nabi waktu dikawinin? Siapa yang dicerai juga? Kamu kasih tahu dulu. Buat apa dia kawin-kawinin begitu banyak dan ada yang juga yang dicerai? Kamu bisa buktiin itu? Coba kamu buktiin. Bang Edis, kita luruskan dulu yang tadi si Slayer ya. Sebentar. Saya tak ya, sabar Pak, supaya nggak melebar. Tak meluruskan Pak Mikir. Sebentar, tak meluruskan Pak Mikir dulu, karena dia ditujukan kepada saya. Pak Mikir, justru apa yang saya katakan justru itu, Yesus itu meluruskan apa yang dipahami para Farisi dan Saduki itu, ya, meluruskan. Bukan saya membantah kalau Yesus tidak berdiskusi dengan Saduki dan Farisi. Kamu salah dengar mungkin ya. Atau mungkin karena keterbatasan umur jadi pendengaran kamu kurang jelas. Terus yang kedua, kalau mau membahas tentang sebentar Pak Mikir. Tadi saya jangan gitu ngomongnya juga Farhan. Kamu tuh nyinggung perasaan orang tua. Kamu nggak ada hormatnya sama orang tua. Kamu kalau mau diskusi dengan bahasa yang bagus. Saya boleh kalau orang tapi jangan kalau orang tua jangan kayak gitu, itu karena terbatasnya umur itu kan ngeledek. Di sini nih umur di sini ini merata di sini. Umur yang lebih tua itu kan pendengarannya kurang ini, dan saya memaklumi. Siapa bilang? Kamu sering framing. Jangan kan masalah umur. Saya kamu aja kamu sering berapa? Sebentar ya. Kamu tahu Pak Mikir usianya berapa, Farhan? Sebentar. Kan saya kata mungkin. Bisa didengarkan. Kata mungkin itu apa? Jadi kamu sudah membahas yang substansi sekali gitu loh. Sebentar. Farhan, coba kamu buktikan apa yang kamu bicarakan yang tadi dan apa yang setelah kamu bicarakan. Oke, semua Nabi Muhammad itu kawinnya yang tua-tua semua. Oke, buktiin saja. Kamu buktiin itu supaya kamu nggak kelihatannya. Kalau mau dijelaskan, tunggu sebentar. Jelaskan saja. Tampilkan apa yang kamu jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Tampilin. Saya mau dalilnya, tampilin. Tolong tampilin. Jangan asal ngomong. Saya kira saya nggak butuh yang asal ngomong. Saya butuhnya bukti, jelas. Dalil, bukti. Cuma buktinya kalau ngomong aja mas saya juga bisa. Betul, saya ngomong juga bisa. Oh Tuhan tuh gini loh. Nggak jadi bro. Jadi dalil itu perlu pembuktian. Pembuktiannya itu dari dalil, bukan dari asumsi atau takyah. Itu yang benar. Bukan dari Google. Bukan dari Google. Tapi yang bisa dipercaya. Kalau Alkitab, kalau membicarakan kitab suci itu, jawab dulu. Bukan, maksud saya kalau mau membicarakan, mau berdiskusi kitab itu, jangan ambil diksi yang lain atau buku-buku lain. Ambil dari Alkitabnya, ambil dari Al-Quran lain juga. Kalau mau berdiskusi, jangan ngambil yang ini saya mau ngomong kapan? Kalian kenapa? Nggak usah framing begitu udah. Kamu dengerin dulu apa yang antar, kalau mau jawab silakan. Kita juga nggak ini kok. Jadi gini. Tidak ada di Al-Quran ya mencatat istri-istri Rasulullah, tidak ada. Itu yang pertama.
Biar kamu paham Lukas, jadi pelajari dulu kalau sebelum terjun di dunia debat. Yang kedua, ini ada di Sirah Nabawiyah, ya, kisah Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mau minta bukti usia ketika mereka dinikahi Dis, saya angkat dong Dis, saya screen saya Dis. Nih maaf, Farhan, saya mau tanya. Katanya. Sebentar, belum jawab. Enggak, Edis tampilin dulu. Enggak, kita jangan jawab ya soal Edis tampilin dulu sebentar. Kita tampilin dulu Edis. Tolong tampilin umur istri Muhammad, Muhammad waktu dinikahin. Tunggu, saya udah pakai HP, aku jadi saya nggak bisa share. Aku bacain ya. Aku bacain sebentar. Saya udah. Sebentar kami mikir. Ini saya mau jawab, kalian. Aduh, sebentar dong. HP saya udah saya lempar. Saya ditanya. Laptop saya udah saya lempar, udah. Saya bacakan dan silakan dites. Saya bacakan dan saya dicek. Ya, saya bacakan dicek karena Edis nggak bisa ngangkat saya screen ya. Khadijah radhiyallahu anha ketika dinikahi berusia 40 tahun dan usia Nabi Muhammad berapa? 25 tahun. Saudah binti Jami'ah ketika dinikahi Nabi berapa usianya? 55 tahun. Dicatat ya, dicatat dan dicek. Farhan nggak pernah bohong ya. Hafsah bin Umar bin Khattab dinikahi umur berapa? 19 tahun. Ya. Zainab binti Khuzairah dinikahi berapa usia? 30 tahun. Jadi udah tua-tua, bukan muda-muda ya. Terus Ummu Salamah dinikahi berapa? Umur 29 tahun. Zainab binti Jais dinikahi 35 tahun. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Lanjut Farhan. Lanjut. Jangan malu Farhan, lanjut. Enggak. Lanjut. Aisyah binti radhiyallahu anha dinikahi ketika umur 9 tahun. Ya. Juwariyah dinikahi umur ketika berumur berapa? Stop di situ. Enggak, stop di situ Farhan. Stop di situ Farhan. Farhan, stop di 9 tahun itu. Stop di situ. Aisyah 9 tadi. Sebentar Farhan. Aisyah 9 ya. Sebentar, siapa yang bilang 3 tahun tadi? Siapa yang bilang 3 tahun tadi? Enggak ada riwayat bilang begitu. Enggak ada riwayat bilang begitu. Saya konfirmasi. Enggak, saya konfirmasi tidak ada riwayat bilang begitu. Tapi kalau 9 tahun Farhan barusan baca. Sebentar, Farhan barusan baca. Begini Farhan. Tadi Slayer mengatakan sama saya, tidak pandang bulu, mau itu kejadian 1000 tahun yang lalu, mau itu kejadian sekarang, mau itu di Kutub Utara, mau itu di Arab, mau itu di Indonesia, mau itu dimanapun. Ketika ada orang dewasa melakukan aktivitas seksual dengan anak berumur di bawah 13 tahun, maka itu pedofilia menurut saya dan menurut Slayer. Sekarang, bagaimana pendapatmu tentang itu? Silakan Farhan. Sebenarnya saya tahu niat kamu untuk mengadu domba atau gimana, Dis. Gini, Dis. Ya, bukan mengadu domba, memang fakta kok. Slayer bilang begitu tadi. Dis, saya katakan sekali lagi bahwa memandang peristiwa masa lalu dipandang dari sudut pandang masa sekarang itu namanya anakronisme. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada apa itu namanya pedofilia, ya, merujuk kepada pedofilia ini adalah suatu penyakit mental yang dia seksual ya, yang dia bergairah dengan anak-anak di bawah umur. Itu ya. Kalau orang pedofilia dia lebih cenderung dan ini bukan cenderung ya, dia mempunyai keinginan kuat ya dengan anak kecil dan tidak mempunyai keinginan seksual terhadap orang-orang yang dewasa. Silahkan cek di dalam KBBI tentang pedofilia. Kalau kamu mengatakan bahwa yang dilakukan Rasulullah SAW adalah pedofilia, berapa banyak kamu bisa menuduh tokoh-tokoh besar di zaman dahulu adalah orang-orang pedofilia? Tidak seperti itu. Zaman dulu itu pernikahan itu satu sebagai perekat hubungan politis. Farhan, kau jangan banyak cakap kau di sini. Siapa tokoh-tokoh zaman dahulu yang kayak gitu? Betul, tolong buktiin. Sebelum Muhammad ya, sebelum Muhammad kejadiannya, tolong buktiin. Sebelum Muhammad siapa? Contohnya? Astagfirullahaladzim, tadi sudah dikasih dengan jelas bagaimana menjelaskan. Kalian ini di kandang sendiri, kenapa? Erben.
Mana datamu itu aja. Erben, validasi dulu. Siapa? Erben, kenapa kamu kepanasan? Sabar. Saya bukan kepanasan. Saya tidak sudi mendengar kebodohanmu. Kamu baru datang dan saya lagi menjelaskan, kamu menyelah di tengah. Di sini saya. Kau gebuk habis kau sekarang. Kau jangan macam-macam kau. Apa kau macam-macam apa kau? Mana datamu? Siapa? Apa macam-macam apa kau? Tukerin aja datanya. Siapa? Tadi sudah dijelaskan dengan detail oleh Aki Slayer, ya. Terus yang kedua sabar, Farhan. Biar dilurusin ya. Saya belum selesai ngomong di ini. Kalian ada adab tidak sih? Ya, makanya dilurusin dulu. Tadi kan kalau mau meluruskan orang berhenti bicara dulu, selesai baru. Tadi makanya supaya enak saya nanti. Dengarkan Pak Korek tadi ketika ngomong, saya dengarkan sampai selesai, baru saya bicara. Ya, biar nyambungnya gampang. Ini sedikit doang. Sebentar, saya lagi mau ngomong. Ini Kristen nggak punya adab banget biar selesaikan dia dulu ngomong. Selesaiin dulu. Ini yang di pinggir jalan siapa sih? Yang di pinggir jalan siapa? Sebentar. Yang di pinggir jalan. Kepala domba isi kepala kalian ini. Sebentar. Yang di pinggir jalan siapa ini? Tolong di mute dulu. Isi kepala kalian. Yang di pinggir jalan siapa? Tolong di mute dulu. Yang di mute. Hikam, tolong di mute. Hikam, tolong di mute dulu. Jangan biar nggak berisik. Oke, silakan Farhan. Selesaikan. Tunjukkan siapa orang melakukan hal seperti itu. Siapa? Selain Muhammad. Ketika Isa menikahi Ribka, ya, kalian boleh membantah. Saya konfirmasi dulu. Sebentar, Farhan. Saya konfirmasi dulu. Di mana? Datanya di mana? Data. Sebentar, Farhan. Kok Sefaria sih? Kok Sefaria? Sebentar. Datanya mana, Farhan? Farhan. Datanya mana? Coba kamu pakai data. Iya, di mana? Ya, coba. Loh, itu bukan Bible, Farhan. Ini strawman, kamu strawman. Bukan strawman, justru setelah ditampilkan data kalian tidak mau mengakui. Coba di Alkitabnya buka. Isi kepala kalian ini kepala manusia apa kepala kalau memang ada di sebentar Farhan, kalau memang ada dalam Bible, kenapa kok susah banget kamu ngasih taunya? Ngasih taunya kenapa kok susah banget kalau ada dalam Bible? Coba silakan. Di ayat berapa? Silakan Farhan. Mana buka ayatnya? Kamu jangan peleming begitu. Sudah bawa ayat-ayat Kejadian 24 ya. Sudah dijelaskan sama Slayer dari perspektif Sefaria juga sudah dijelaskan. Kok Sefaria sih, Farhan? Coba di mana? Coba kamu bacakan di mana? Coba bacakan dulu, coba dibacakan. Ini kan sudah saya sampaikan. Farhan, kamu kan ada Bible di rumah. Sebentar, jangan dikeroyok, sebentar. Jangan dikeroyok, biarin. Jangan dikeroyok. Gini, nah ini Farhan ini orangnya baperan. Sebentar dulu, teman-teman. Farhan ini orangnya baperan kayak perempuan, baperan seperti perempuan. Gini aja Farhan. Gini Farhan. Coba di ayat berapa kamu bacakan mana? Ribka mengatakan ketika saya ngomong selalu dibantah. Kamu, di mana ayatnya? Kamu sudah dijelaskan sama Aki Slayer tadi. Kamu nggak percaya nggak apa-apa. Tadi saya sudah. Itu masalahnya dia bukan pakai Bible. Dia bukan pakai Bible, Farhan. Kalau kamu menyerang Kristen, pakai Bible. Kok pakai tafsiran sih? Dari Rabi Yahudi. Ya itu nggak laku, Farhan. Kalau kamu pakai tafsiran, oke sekarang saya pakai kamu tafsirannya Ade Armando, mau nggak? Sekarang saya mau nggak? Mau nggak kamu saya pakai Ade Armando untuk menafsirkan agamamu? Ade Armando Muslim. Mau menafsirkan nggak percaya sama tafsiran orang. Lu enggak aneh-aneh saja lu Farhan. Gini loh, kamu begini Farhan. Kenapa? Itu Ade Armando tuh 1 hari yang lalu dia buat statement tuh. Lu gimana? Apa enggak panasan lo? Kamu percaya kamu, Farhan? Percaya? Dia buat statement tuh. Percaya nggak? Itu punya siapa? Kalau Kristen yang ngomong kayak gitu, kalau Kristen kamu kenal Ade Armando nggak, Farhan? Saya tanya, kamu kenal Ade Armando nggak? Kenal nggak kamu? Jangan pura-pura nggak kenal. Siapa punya Kristen? Jawab dulu. Hah? Torah itu. Loh, enggak, kamu saya tanya dulu. Oh, kok macet-macet? Suara saya apa makan macet-macet? Siapa yang macet-macet suaranya? Bagus, Torah itu punya Yahudi apa punya Kristen? Farhan, suaramu macet-macet. Torah itu punya Yahudi apa punya suatu Kristen? kitab yang publik, yang merupakan publik milik bersama, itu orang Kristen bisa pakai karena murid-murid Yesus. Dengar dulu, Yesus itu orang Yahudi.
Yesus itu Siapa orang yang lebih Yahudi, punya hak untuk murid-murid Yesus mendefinisikan atau adalah orang menafsirkan Yahudi. ayat-ayat dari Perjanjian Lama? Kalau kami sama menafsirkan dengan cara orang Yahudi, berarti ini kami jadi mulai agama anak-anak Yahudi. media. Mulai Itu Pak Farhan. kamu Kalau kurang kami ajar melakukan lu. penafsiran sama seperti ajar orang apa, Pak Yahudi, Mikir? kami Kurang ajar apa? jadi orang Yahudi, kami beragama Yahudi. Nyatanya kami Bentar, Pak. Kristen. Kita menerjemahkan atau menafsirkan mungkin Qurannya si Farhan dengan tafsiran atau kitab-kitab Syiah. Kamu terima nggak? Nah itu, dia mau nggak kalau kita begitu, ya kan? Jadi apa ya? Belajar Kamu akan buku bakal fisik, belajar silakan ini perspektif kalian. belajar ilmu Kalau pengetahuan kalian mengatakan alam, mau pakai- tapi dia pakai Syiah, ilmu silakan sosial kalian mau dibacanya. menafsirkan pakai Gini, Syiah. gini, Saya Bung Farhan. menafsirkan Begini bahwa Farhan, Bung Farhan, sebentar. kamu Farhan, berdasarkan gini, kitab suci begini Al-Quran Farhan, yang saya mau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya, Torah atau Perjanjian Lama itu punya siapa? Saya tanya itu aja. Aku mau Dengerin, tanya, Farhan. murid Yesus punya itu kamu. orang Sebentar, apa? saya jawab. Nah, yang nanya dulu orang murid Yesus orang apa? Saya jawab. Sebentar Pak Mikir, saya jawab. Jawab. Saya jawab. Dengerin Pak Saya jawab. Farhan, biar saya jawab itu pertanyaan kamu. Torah itu milik siapa? Farhan, Supaya saya jawab. Dengerin baik-baik ya. Torah itu milik siapa? Firman Allah itu dipercayakan kepada bangsa Israel. Tidak ada ke bangsa siapapun, baik juga ke suku siapapun. Terus? Itu satu supaya kamu tahu ya. Tidak ada ke Arab, tidak ada. Atau ke negara lain tidak ada. Cuma dipercayakan kepada bangsa Israel. Oke. Itulah keselamatan itu sekarang kami. ya. Saya dengerin dulu supaya saya kamu tidak bertanya-tanya lagi. Sudah itu firman diturunkan kepada mereka. Jadi firman itu supaya kamu tahu itu juga untuk ke bangsa-bangsa dan suku dan bahasa yang bagi menerima bahasa firman Tuhan berarti Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa. Sebentar, supaya kamu tahu. Sebentar, biar nggak melebar. Sebentar, Pak Lukas, biar nggak melebar. Gini, biar nggak melebar. Gini, jangan melebar. Gini aja, Farhan. Farhan, sebentar, pakai rem. Farhan, kamu pakai rem, saya pakai rem, Farhan. Segini, Farhan. Sedikit gini, Farhan. Enggak, saya luruskan sedikit, please, sedikit. Saya luruskan dulu dikit. Farhan, kalau kamu menyerang iman Kristen, kenapa kamu tidak pakai yang dipercayai oleh orang Kristen? Oke, kenapa kamu pakai orang Yahudi? Kenapa kamu pakai tafsirannya orang Yahudi? Sedangkan kami tidak percaya itu. Sebaliknya gini loh. Kamu tahu nggak Ade Armando itu Muslim? Dia Muslim sama seperti kamu. Bahkan saya katakan dia lebih ngerti Islam daripada kamu, Ade Armando. Tapi dia buat sebentar dulu Farhan. Dia buat sebentar. Dia Armando itu apa? Iya, jangan ke situ dulu. Sebentar, artinya gini. Kamu tidak mau. Gini, sedikit. Jangan ada yang ngomong dulu. Jangan ada yang ngomong dulu sebentar. Jangan ada yang ngomong dulu. Gini. Gimana netral? Lo kamu Ade Armando kalau dibandingkan dengan ulama-ulama besar yang menafsirkan Al-Quran jauh lah. Iya, begitu. Betul katamu Farhan, betul katamu. Artinya jangan kamu pakai standar orang lain kepada dirimu. Pakailah apa yang ada tertulis. Gitu loh. Jadi saya minta tunjukkan ayat dalam Bible di mana Ribka dinikahi pada umur 3 tahun. Silakan. Tunjuk dalam Bible. Saya jawab. Jangan tunjuk dari yang lain. Silakan. Saya jawab Edis ya. Pertama, bahwa Torah atau Perjanjian Lama adalah diturunkan kepada bangsa Israel, itu kata Pak Lukas. Oke. Agree, saya setuju ya. Artinya mereka punya otorisasi untuk menafsirkan ayat mereka, kitab mereka, mempunyai otoritas. Orang yang diberikan sebuah kitab atau sebuah buku lah mereka, hak mereka untuk mempunyai otorisasi untuk menafsirkan. Artinya yang saya bawa ini adalah pendapat yang saya bawa adalah yang mempunyai otoritas. Itulah kenapa sangat kasihan sekali karena kalian menginduk kepada sebuah kitab suci milik agama lain. Itu yang pertama ya. Jadi ketika kalian yang punya kitab ini memberikan sebuah penafsiran, ya kalian jangan kepanasan. Itu kan hak mereka, kitab mereka. Kecuali mereka menafsirkan kitab Perjanjian Baru, kalian boleh kepanasan. Yang saya bawa Perjanjian Lama tentu referensi yang paling saya percaya adalah referensi dari yang diturunkan kitab itu, yaitu bangsa Israel atau rabi-rabi Yahudi. Yang pertama, itu yang kedua, kalau kalian meminta contoh pernikahan yang lebih muda-muda gitu ya.
Maria, ya ibunya Tuhan kalian, ibunya Tuhan punya ibu. Tuhannya ibu kalian itu dinikahi berusia 12 tahun ketika Joseph berumur berapa? Berumur 80 atau 90 tahun gitu ya. Jadi itu perbandingannya kalau selisih umur, selisih umur 12 tahun sama 90 tahun itu perbandingannya berapa ya? Waduh, jauh sekali gitu loh ya, jauh sekali. Ayatnya Pak Farhan. Terus yang kedua, sebentar. Kedua, kalau kalian mengatakan bahwa Adi Armando atau dari Syiah, ya kalian silakan. Ini dia makin ngomong makin banyak nolnya nih Bang Edis. Ya, jadi dia asumsi semua ini. Ya benar. Ini nggak boleh ngomong. Saya nggak boleh ngomong. Nah, tunggu dulu. Kamu menguasai grup ini. Bukan gitu caranya. Sekarang saya ngomong. Sebentar. Saya ngomong. Saya nggak boleh ngomong. Sekarang kamu ngomongnya kepanjangan. Kamu ngomongnya kepanjangan. Kita berhenti, tapi kamu ngomongnya kepanjangan. Sebentar dulu kamu. Kamu sebentar dulu. Kamu sebentar dulu. Kamu sebentar dulu. Sebentar, Pak Mikir. Mohon Pak Mikir. Karena kalau menjerit itu nanti konten itu kena dis ya, kena dis. Jadi ya kalau jangan lucu ya namanya ya, kalau kena dis itu nanti Bang Edis sebentar. Ya. Tadi awal-awal mulai acara ini saya mendengar kalimat Farhan ini tadi. Kalau bercerita sambil ketawa itu katanya ngeledek ya. Barusan dia ngeledek Tuhan kok punya ibu sambil ketawa. Orang tidak konsekuensi. Tidak konsekuensi. Sebentar, gini. Sebentar. Inilah moral. Saya berargumentasi sendiri dan tertawa dengan argumentasi saya sendiri. Yang saya maksud ketika lawan diskusi Anda berdiskusi, jangan tapi kamu sedang ngomongin siapa? Kamu sedang ngomongin topik siapa? Kamu yang tidak beradab. Sebentar. Kamu yang nggak ada adabnya. Kamu tidak memahami konteksnya. Ketika orang lain bicara, kamu tertawa, itu namanya melecehkan. Tapi sekarang kalau kamu bicara sendiri dan kamu tertawa sendiri, itu hak kamu. Maaf Farhan, kalau saya membahas Al-Quran sambil cengengesan, kamu tersinggung nggak? Betul. Nggak apa-apa, silakan. Gaya lu banyak. Membantah dengan data. Ngomong aja lu cerita aja lu, nggak apa-apa. Sedangkan orang bahas baik-baik. Sebentar Farhan, masa kamu relakan Quran demi ada sekedar membela dirimu sendiri, Farhan? Bukan, artinya ya itu memalukan dia ini. Quran pun dikorbanin sama dia gitu loh. Jadi kitab sucinya dikorbankan sama dia untuk egonya dia gitu. Sebentar. Iya, boleh saya ngomong nggak sih? Ini kan kita sedang bicara kitab suci dan keyakinan. Saya nggak boleh ngomong. Kita sedang bicara kitab suci dan keyakinan. Sebentar Bang Jeki, sebentar. Gini Farhan. Sekarang gini aja. Ya. Kita buat ini simple. Kita buat tidak terlalu panjang. Tolong kamu tunjukkan di ayat Bible mana bahwa Ribka itu dinikahi pada umur 3 tahun. Silakan. Cerdas, mantap itu, Pak. Tadi sudah dijelaskan. Ada enggak? Ya, dijelaskan di dalam Sefaria ya tafsir dari kitab Kejadian Oke, itu. Baik. Sebentar Farhan. Artinya di dalam tafsir ya, tidak ada dalam Bible. Artinya tidak ada dalam Bible. Sebentar. Aduh, Masya Allah, ketika saya mau bicara, kenapa sih kalian nggak bisa memberi ruang untuk orang berbicara gitu? Saya banyak omong kosong. Ya, artinya dalam Bible ada nggak? Simpel itu aja. Ada dalam Bible nggak? Saya mau jawab. Silakan. Ayat Bible mana? Ketika ya di dalam Keluaran di situ dituliskan Ribka dinikahi sama si kok Keluaran si Ribka itu nggak ada di Keluaran, Farhan. Itu Ribka itu dalam kitab Kejadian. Waduh, Farhan botol ini, Farhan. Farhan, buka. Lukas, nggak boleh kepanasan. Di dalam kitab Kejadian dituliskan Ribka dinikahi oleh apa? Farhan, itu lawan lu si Christian Tangguh itu baru chat tuh. Dia bilang ada di menit 8:29. Lu ngaku ke tonton ayo. Tonton. Ayo. Itu dia. Baca chat tuh. Tunggu dia jawab dulu. Ayo. Masalahnya saya sebentar teman-teman. Masalahnya ini saya ini udah pindah ke HP, jadi saya nggak bisa share lagi. Saya bukti. Ini udah berapa hari?
Angkat dong, Dis. Silakan Videonya, aja Dis. tunjukkan saja layarnya kalau mau bagi layarnya. Ayo Christian Karena Tangguh, kita angkat, ayo. ngobrolnya santai aja, Oke, panjang lebar, silakan. nggak ada Kita topik. diam dulu. Christian Tangguh biar menunjukkan. Dia mau Silakan, lari Christian dari Tangguh. pertanyaan Bang Silakan. Edis ini. Jangan pindah topik dulu, Pak Farhan buktikan Enggak, dulu. Oke, saya baik, kita buktikan kelarkan Christian dulu Tangguh ini. tadi katanya. Sebentar, kita kelarkan dulu ini, habis itu ke Terus- Christian Tangguh. Oke. Oke. Terus satu lagi, konklusinya kelarkan dulu. gimana? Pedofilia itu Nah, konklusinya gimana? Itu harus Silakan. ada konklusinya, Jadi, ya. Jadi ada 2 topik tuh. Ya, Pak Farhan Gini, ya. Farhan. Ampun kalian Farhan. ini. Farhan, Ceplak, kita ini cetak-cetuk kalian ini mau cetak-cetuk atau dengerin jawaban orang yang ditanya? bukan dengerin, Farhan. Kamu kalau mau bertanya dari kitab suci orang Israel, Taurat sama Injil itu sama Kristen Protestan Katolik itu sama, Farhan. Udah. Ngomongnya by data gitu loh. Jangan ngomong kosong. Farhan, Asumsi. Farhan, ngomong, tolong yang spesifik. Jangan Ini udah belum giliran saya jawab enggak nih? Sebentar, gini aja, teman-teman semua, tolong hargai saya di sini, biar saya bisa mengendalikan jalannya diskusi biar tertib, ya. Nanti gini aja, yang ngomong tolong izin sama saya dulu aja ya, biar nggak ini ya, biar satu-satu ya. Oke, Farhan. Siap. Saya mulai dari kamu, Farhan. Sebentar, guys. Coba jangan ngomong panjang-panjang. Terus satu Nggak apa-apa, nanti durasi saya gitu ngontrol. aja, Saya semua, ngontrol, nggak apa-apa. ya. Serahkan sama Sampai saya, serahkan sama saya. itu kan nggak enak Ya. kitanya. Serahkan sama saya, Pak Mikir. Pak Mikir juga mic-nya terlalu besar suaranya. Gini, Oh, iya, oke, Farhan. kecil. Farhan, biar kita tidak debat kusir. Kami orang Kristen pakai Bible, bukan pakai tafsirnya ini, tafsirnya Udin, tafsirnya itu, tafsirnya Jono. Kami nggak pakai itu. Tolong, ada nggak di dalam Bible tertulis dengan jelas ya bahwa Ribka itu dinikahi pada umur 3 tahun? Silakan. Oke, Dis, saya tadi udah menjawab di kitab Kejadian ya, ketika Ribka Pasal berapa? dinikahi. Coba bacakan Sebentar. bunyinya. Sebentar ya. Di dalam Saya kitab bukakan dari Kejadian sini. itu Kejadian berapa? memang tidak disebutkan umur. Akhirnya di Sefaria, Rabi Yahudi di Sefaria ya, di Sefaria Oke, di Separia, bukan dalam Bible ya. Sebentar, aduh, Masya Allah mau jawab. Gila, aduh. Ada Farhan Jangan umurnya baperan. di Sebentar, Bang Edis, Bang Edis. Ini rum sebentar, gimana sih? sebentar, tadi udah saya bilang katanya loh. dikasih Sebentar, rahasia tadi Allah. udah saya bilang, tadi udah saya bilang kalau mau ngomong izin dulu biar tertib. Izin. Tolong teman-teman. Bang Edis. Tolong teman-teman, sebentar. Biar Farhan dulu ini. Kalian Berarti itu Kristen bukan dalam semua, Bible. Saya Islam sendirian. Ya, Kalian betul bisa sekali. nggak diem dulu Betul, gitu loh. betul sekali. Makanya saya bilang biar kita nggak keroyok ya 9 lawan 1 biar nggak terkesan seperti itu. Hanya saya yang bisa mengendalikan. Kalau Farhan nggak bisa. Saya ngelawan 100 orang pun ya muslim semua, bubar semua mereka saya bikin. Silakan Farhan. Ya, silakan Farhan. Kalau Farhan cuma ngelawan 3 dulu udah baper dia. Udah baper, udah semua. mewek. Orang Udah di- mewek, di udah mewek. SDN Sila aja. gini. Gini Farhan. Di Saya SDN tanya sama aja kamu. takut Gini. kayak gitu. Gini Farhan, saya tanya sama kamu. Edis. Berarti bukan di dalam Bible. Boleh saya menjelaskan? Ya, dijawab singkat dulu Boleh baru saya- kamu menjelaskan. Kamu jawab singkat Nggak dulu. bisa. Berarti bukan dalam Penjelasannya Bible. nggak bisa singkat, harus dijelaskan. Oke, baik. Berarti tidak ada dalam Bible, tetapi dalam tafsir. Sebentar, saya Silakan. jelaskan. Silakan. Jadi, Ya. di dalam Bible di kitab Kejadian itu dijelaskan ketika Ribka dinikahi oleh Ishak. Ya, ketika itu Ishak umur 37 tahun, si Ribka baru lahir. Ketika disebutkan umur Ishak umur 40 tahun, ya, dia menikahi. Nih, secara logika 37 tahun Ishak, Ribka baru lahir. Ishak menikahi Ribka umur 40 tahun. Ayatnya Berarti Farhan, umur Ishak- Farhan umur sebentar. Ribka berapa? Ayatnya. Itu Iya, di harusnya Sefaria ayatnya. 24:5 di Sefaria. Kok 24:5. Separia lagi sih? Jangan Bang Separia Edis, lagi, Farhan. Bang Edis, Ayatnya dong. Sefaria adalah sebuah otorisasi dari Bang Edis. Yahudi ketika Di menafsirkan mana? Bang Edis izin, Bang Kamu Edis nggak izin. percaya nggak Bang Edis. apa-apa. Silakan Sekarang Mr. saya Gum. tanya Silakan Mr. Gum. Silakan bahwa Mr. Gum. Gini, oke, lebih Farhan, apa, Farhan, lebih- Farhan, lebih apa, sebentar, lebih sebentar. dipercaya mana yang Farhan. menafsirkan yang punya kitab atau kalian Farhan, yang numpang sebentar, kitab itu? Farhan, kau kayak perempuan saya. Sebentar. Kamu pakai Sefaria dari siapa? Komentari dari siapa? Saya tanya kamu pakai dari siapa? Kenapa?
Kamu pakai komentari Buka aja dari siapa? Sefaria 24 maaf. Dibuka aja. Dibuka. Iya, kamu yang tunjukin. Loh, Kenapa? saya menggunakan referensi Sefaria dari Rabi Yahudi. Kalau kalian iya, Rabi Yahudi siapa? Rabi Yahudi siapa? Rabi Yahudi siapa? Kamu tahu? Kamu lihat. Kamu dengar. Sebentar, kamu dengar. Kamu kepanasan kenapa? Kamu kepanasan Tidak, kenapa? saya tanya kamu. Kamu pakai komentari dari siapa? Kenapa kamu kepanasan? Tidak, saya tidak kepanasan. Saya tanya kamu untuk memastikan. Sekarang, oh tidak, kamu putar. Kamu memutar-mutar. Kamu muter-muter. Sekarang sebentar, kamu dengar saya bilang. Kamu dengar. Bang Edis, diamkan dulu. Saya mau jelaskan. Bang Edis, diamkan. Kamu menyautin. Kan dibilang Edis. Tidak. Pertanyaan saya simpel. Kamu pakai Sefaria dari siapa? Saya izin. Kenapa? Saya izin. Dan pertanyaan saya itu simpel. Saya lagi ngomong kamu Pertanyaan saya simpel. Kamu pakai Sefaria dari siapa? Komentari dari siapa? Pertanyaan saya simpel. Kamu pakai dari mana? Ya, Yahudi siapa? Rabi Yahudi siapa? Saya tanya kamu pakai. Aduh, kamu pakai. Sekarang saya tanya, kamu dari tadi ngomong itu pakai. Tidak, itu kamu ini melebar. Tidak. Saya ingin tanya kamu memastikan kamu pakaian dari siapa? No, kamu. Oh, lihat Bang Edis dia tidak berani jawab. Bang Edis, ini saya jelaskan Bang Edis. Sebentar, Bang Edis saya jelaskan. Jadi begini Bang Edis. Sebentar, kamu tenang. Saya tahu referensi dari kamu. Saya tahu, makanya saya tanya untuk memastikan. Kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak mau kasih tahu? Kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak kasih tahu? Tidak, kalau justru sekarang saya kembalikan. Oke, saya kembalikan. Kalau kamu berani, kamu jawab pertanyaan saya. Kamu pakai Sefaria dari mana? Silakan jawab. Kamu pakai Sefaria dari siapa? Kamu nggak percaya sama Sefaria? Iya, pertanyaan saya simpel. Kamu pakai Sefaria? Iya, oke, siap. Oke, mari. Kita lihat. Oke, siap. Oke, kamu pakai tafsir Yahudi ya? Enggak. Kamu melebar. Kamu mau lari dari pertanyaan saya. Kamu mau lari dari pertanyaan saya. Oh, kamu terlalu bodoh. Farhan, kamu terlalu bodoh untuk berdiskusi dengan kami. Saya bilang ya. Sebentar. Jangan pakai kata-kata gitu. Jangan pakai kata-kata seperti itu. Oke, siap. Minta sebentar. Oke, gini. Oke, Farhan. Sebentar. Jangan pakai kata seperti itu. Sekali lagi sama kamu. Saya sudah dihujat dan saya tidak suka saya dihujat. Pak Megum, kalau kamu berani ya tentukan Jis. Saya tidak. Gini. Tentukan waktunya saya gini. sama dia, Dis. Oh, tidak. Saya malas berdebat dengan orang yang kamu sudah menghujat saya. Stop. Ya, baper kamu ah. Kau dari tadi juga menghujat mau kamu apa? Kalau kamu berani, Bang Edis, izin Bang Edis. Kalau kamu bukan debat salah satu, kamu debat sama saya, berani. Maaf, sebentar. Semua bicara ini. Aduh, gini. Makanya saya teman-teman gini. Sebentar. Aku diundang dan aku dihujat loh. Ya. Begini, Mr. Gum. Ya. Saya nggak terima. Saya luruskan dulu, Farhan. Begini, Mr. Gum. Mr. Gum, dalam diskusi jangan ucapkan kata-kata bodoh. Jangan ucapkan kata-kata tolol, itu jangan sampai dalam diskusi seperti itu. Masih cetek kamu kalau gitu. Jangan seperti itu. Kalau diskusi. Oke. Saya minta maaf. Saya minta maaf sama Farhan. Oke, sudah minta maaf Farhan. Sudah minta maaf Farhan. Oke. Kamu tentukan waktunya. Saya minta maaf. Instruksi Bang Edis. Nanti linknya kirim ke saya, Dis. Instruksi Bang Edis. Instruksi Bang Edis. Bentar Farhan, bentar, jangan kabur, bentar. Bang Edis. Ya, silakan itu. Ya lari. Gini. Maksud saya gini, dalam diskusi jangan sekalipun kita emosi dengan dalam tanda kutip kepintaran dia, tidak perlu kita katakan oh kamu begini begitu. Memang nggak perlu kita katakan seperti itu. Itu juga selain itu juga ya. Sebentar, Div. Ini Farhan itu punya trik ya. Kalau dia itu tidak mau berhenti ngomong, itu dia bikin orang bingung. Jadi itu memang trik dia. Coba kamu perhatikan, dia lawan. Kalau umpamanya lawannya sudah mau menang, dia ngomongnya dan terus dia akan berkata kamu menista dia, kamu begini. Itu fair buat dia, tapi buat kita nggak fair.
Ngerti nggak? Itu kebiasaan dia. Itu yang tidak bagus. Omong yang kosong, omong kosong semua yang dipakai. Semua kita minta yang asli, dia malah minta tafarian lah, inilah itu. Apa itu? Kita kan tidak terima kenapa dia mau maksa gitu. Ya, ditanya Severia yang mana sama Mr. Doom juga dia bingung. Betul. Oke. Ya, Saya itu. bicara, Tadi saya minta maaf ya kalau misalnya kata-kata saya. Cuman karena begini, pertanyaan saya itu simpel saja, tapi dia tinggal muter, makanya itu saya tidak emosi. Saya hanya mengungkapkan apa yang memang betul. Tidak mungkin kan saya bilang orang pintar sebagai orang bodoh sebagai pintar. Minta maaf sekali lagi. Itu bukan bukan saya emosi atau apa. Saya hanya menekankan, menegaskan begitu. Sebetulnya begini, karena kita berkomunikasi diskusi sama Farhan ini kan kayak mental perempuan, agak baperan gitu. Baperan orangnya, dia baperan. Makanya apa yang abang sampaikan tadi itu sebetulnya nggak ada masalah. Karena kenapa? Kita kan pingin yang benar, bukan pingin yang bodoh, gitu loh maksudnya. Kita harus yang pintar gitu. Saya di sini juga masuk karena kesal dengar dia aja tadi. Ini Farhan nih ngomongnya lain lagi kan begitu. Makanya saya masuk, gitu. Saya mau belajar juga gitu. Jadi saya mohon maaf untuk yang punya room juga, Bang Edi. Saya mohon maaf ya Bang Edi kalau nggak apa-apa, tidak berkenan di Bang Edi. Lanjut Bang. Cuman gini tadi, saya kesal banget tuh dia baca itu, dia nggak mau dia. Maaf, saya kesal banget itu. Cuman gini, tadi saya mau menjelaskan tadi tentang sumber mana yang mereka pakai. Karena ini ada beberapa sumber dari Yahudi, Rabi Yahudi sendiri yang saling berkontradiksi, saling bertolak belakang dan tidak setuju dengan apa yang dia katakan tentang Ribka itu menikah di umur 3 tahun. Itu kita bisa baca juga di dalam Sefaria. Ada dari tafsir Sefaria sendiri juga. Jadi mereka hanya mengambil sesuatu yang mendukung bagian dari diri mereka sendiri yang mendukung argumen mereka, lalu mereka lempar kepada kekristenan, lempar kepada Yahudi, dan mereka tidak mau membaca semua yang terdapat di dalam tulisan-tulisan Rabi Yahudi. Itu kan sesuatu yang menurut saya tidak bertanggung jawab ya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Ya, Bang Edis, tadi kan ini memang kayaknya topik yang lama terus digoreng kan ya sama si Slayer lah ya. Kayaknya udah berapa kali dia ngomongin, maksudnya cari remis tentang menikahi anak kecil, pedofil. Di bawah umur, iya. Betul. Tapi kan dia seperti biasa, orang-orang itu kan biasa main asal comot dan tidak baca keseluruhan ayat. Makanya tadi saya minta sebenarnya dibacakan ayatnya secara utuh. Nah, kalau saya baca nih misalnya contoh Kejadian 25 ayat 20 dan 21. Di situ dibilang gini, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram itu dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Nah, masalahnya di ayat kalau kita pakai asumsi mereka Ribka ini dinikahin umur 3 tahun. Nah, ayat selanjutnya dibilang begini, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Loh, bagaimana mungkin anak umur 3 tahun dibilang mandul, padahal dia belum akil balik. Itu artinya dia bukan anak kecil. Lalu dikatakan Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Iya, lagi pula nggak masuk akal anak kecil 3 tahun itu menimba air dalam sumur. Karena Abraham kan mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Nah, ketika hambanya itu sampai di tepi sumur itu, dilihat di situ gadis-gadis memang sedang menggembalakan kambing, menggembalakan domba. Nah, kemudian dia menggayung hambanya Abraham itu meminta berdoa, siapa yang memberi di antara gadis-gadis ini, siapa yang memberi aku minum, itulah yang Tuhan tentukan. Ternyata si Ribka yang beri minum. Enggak masuk logika, 3 tahun nimba air itu gimana? Benar. Gitu loh. Apalagi sumur di padang. Tapi tadi si Slayer itu mengutip ayat 20. Tetapi dia nggak ambil ayat 21-nya. Benar. Karena tahu itu akan bertentangan begitu. Dia asal comot, tapi dia tidak mau baca seluruhnya. Iya, makanya tadi ringkasnya saya bilang begini. Iya, ringkasnya saya bilang begini. Cobalah gunakan
sesuatu yang ada di dalam Bible. Jangan gunakan tafsirnya orang. Makanya kalau gunakan tafsirnya orang, mau nggak mereka pakai tafsirnya Ade Armando yang bilang begini dan begitu? Kan mereka nggak mau. Kalau sama-sama nggak mau, ya udah gunakan apa yang ada aja yang sama-sama kita percaya. Jangan gunakan tafsirnya orang. Kalau gitu nanti saya pakai tafsirnya Ade Armando, saya pakai tafsirnya Ulil Absar Abdallah. Saya pakai tafsirnya Sumanto Al-Qurtubi. Benar. Apa nggak kejang-kejang mereka kalau kayak gitu, kan gitu. Halo Edis, bolehlah. Silakan siapa ini ya? Saya. Siapa ini? Nama siapa? Christian. Oh, Christian Tangguh. Silakan Bang ya. Ya, saya ngungkit itu memang fakta. Saya kan bukan bohong datang ke rumah Mudis. Ya, silakan Bang, silakan ya. Ya, saya menyampaikan itu bukan bohong tentang kelakuannya Farhan. Saya juga nggak mungkin ikut-ikut diskusi nanti tambah rame rumahmu, nanti kan aku juga nggak enak. Pak Mikir. Iya, apa kabar bro? Salam. Salam. Tadi kita debat Bu Meta. Saya juga seperti gambarku Pak. Aku berkelana juga Pak di semua channel mereka itu Pak. Aduh, semua. Tapi ada yang masih omongin loh. Ada yang masih omongin sama kalian. Tolong yang semua yang Kristen jangan masuk rumah mereka. Kenapa? Karena biar mereka yang masuk rumah kita. Jangan kita masuk rumah mereka. Gitu loh. Jadi, kalian tahan. Enggak gini. Enggak, ini penting. Kalian tahan diri, jangan masuk ke rumah mereka dulu, ya. Biar mereka yang masuk tempat kita. Gitu loh. Karena selama ini kita sudah tandang terus. Sudah sekitar 1,5 tahun ini kita tandang terus. Sudah waktunya kita di kandang. Masa kita tandang terus? Sepak bola itu ada kandang, ada tandang. Kita udah tandang terus. Iya, sudah 1,5 tahun kita tandang terus. Biar mereka yang bertandang. Lihat tuh Zulkifli itu. Belum pernah saya lihat dia keluar dari kandangnya. Belum pernah saya lihat keluar dari kandang. Di kandang terus itu orang. Saya tunggu, berani nggak dia keluar dari kandangnya? Tumbang cuma sama saya di. Itu jago kandang terus dia. Kandang. Coba berani nggak dia keluar kandang? Di take down-nya live streaming waktu diskusi sama saya si Juma, si Riva itu. Di Aditya kan diblokir. Sudah waktunya mereka jadi tandang. Mau jadi tuan rumah udah 1,5 tahun jadi tuan rumah mereka. Sekali-kali kita lah yang ini. Dihapusnya loh, live streamingnya sama saya. Mereka berani. Jadi pertanyaannya apakah mereka berani? Iya, kita tunggu aja biar sampai mereka garing sendiri di sana. Kalau misalnya nggak ada yang datang kan garing sendiri mereka di sana. Iya. Tapi begini Bang Edis. Saya pernah nonton live mereka itu di room mereka. Itu mereka ngalur ngidur persis kayak Farhan tadi itu cara betul. Dia. Ngalur ngidul jelek-jelekin agama orang. Ngalur ngidul tanpa bukti. Betul. Saya tuh lebih suka misalnya kayak Bang Edis mau bandingin agama sebelah. Pasti Bang Edis akan nunjukin data di layar nampak gitu ya kan. Ini lo datanya, ini dari tahun sekian, ini si Anu penerbitnya ini. Kan begitu. Jadi kita yang nonton ini kan berilmu gitu. Kalau mereka di room mereka, aduh, macam mana kayak ceramah dia apa, ya begitulah. Yang bisa bohongi. Yang mana yang apa ya pandai-pandai sendiri menilai hasil ininya kan videonya. Kalau kita lagi nonton gitu. Ya persis sekali kayak Farhan gitu. Gak ada bedanya mereka. Semua gitu. Apalagi yang muda-muda sekarang itu mereka. Punya channel-channel baru sekarang itu. Aduh. Ilmu sedikit. Gayanya kayak sudah banyak gitu ya kan. Paling-paling diturunin bro. Paling-paling diturunin. Gak berani suruh kita ini. Ya benar Pak. Kalau kita kan ada ditulis di mana ya gitu kan. Pak. Ya. Kenangan saya sama Pak Mikir waktu di roomnya Aditya kita diturunkan Pak suara ini. Aduh, apa itu? Iya, baru ngomong kan tidak lama Pak Mikir dengar tuh. Bang Edis. Tapi mohon sama kayak yang lain. Teman-teman yang lain kalau bisa waktu
kita mau bertanya atau diskusi, tolong fokus Iya. sama topiknya, jangan dilebarin. Iya, Betul, harusnya memang betul, begitu. Karena jadinya kemana-mana. Iya, karena tadi kan saya pertama itu pakai laptop. Parah banget kan, ini mau itu lemot banget, akhirnya pindah saya ke HP, makanya udah saya tinggalkan tadi, sempat kepental berapa kali tuh, nggak jelas kalian ngomong apa, saya juga nggak tahu itu tadi. Coba itunya diperbesar, coba itunya apa? Iya, apanya ya ini ya? Ramnya. Nggak ngerti loh saya, padahal ini baru loh, padahal baru. Heran saya nggak tahu kenapa gitu. Bukan, karena dulu saya pernah, saya laptopnya itu dulu 2 giga, terus itunya itu masih Intel, tapi lancar jaya. Cuman kendala sama volume. Dia nggak bisa masuk, suara kita nggak bisa masuk. Akhirnya saya jual lah kan, laku 500.000. Terus ganti laptop yang 4 giga, yang ininya 500 giga, ya ini lemot kayak gini. Oh, kayak giga toh, saya udah core 17. Berarti prosesornya kena berarti. Core-nya berapa? Udah. Berapa kamu, Dis? Install pakai Windows 7 saja kalau mau. Windows itu 7 bisa diturunin, apa bisa diturunin kayak gitu ya? Bisa. Bisa naik. Bisa diturunin. Install aja Iya. pakai Windows 7. Caranya dibawa ke tukang laptop caranya. Ya bawa tukang laptop atau kalau masalahnya saya kalau dibawa tukang laptop itu nanti yang saya takut dia buka-buka nanti dilihat juga ini isinya. Itu makanya. Cari yang Kristen aja. Ya nanti saya japri lah, Pak Edis ya. Agak repot juga dari tukang laptop yang Pak Mikir ditanya dulu agamanya apa ya Pak Mikir ya? Iya bang. Gimana bang? Ya. Pak Edis nanti saya japri lah ya. Oke. Boleh bang. Ya. Ini rencana mau saya aja lah, saya pajang di marketplace atau di mana gitu. Oke. Mulai sekarang kita berhenti masuk ke dalam dia orang, oke? Iya, harus berhenti. Biar mereka yang kesini, biar mereka ke channel Kristen, ke Pak Bom, ya kan, ke Pak Bom, ke saya, ke siapapun yang biar mereka masuk gantian. Udah 1,5 tahun loh kita tandang terus ke sana. Termasuk saya dulu sering tandang melanglang buana ke channel mereka itu. Jadi masuk pertama saya tahu. Semua saya tahu semua sini. Cuma nggak pernah dia keluar sama sekali. Belum pernah saya tahu dia pergi tandang. Ngendok terus dia di channelnya itu, ngendok. Kita coba sekali, tahan 1 bulan dulu buat dia orang. Nah, saya tahan begitu. Masuk channel Pak Bom aja. Tempat Pak Bom tuh udah tua-tua tapi ngeri. Sama kayak ini Pak Irben kemarin. Pak Irben tadi ada upload satu video yang masuk ke roomnya Edis Prayitno, lalu diskusi tiba-tiba dipendang keluar. Aduh, Pak Irben. Ya oke lah, Bang Edis, makasih banyak lah ini semua rekan-rekan ini saya dulu lah. Saya minta berguru para suhu yang ngerti laptop. Kira-kira kalau misalnya saya ganti laptop ini yang berapa yang ini biar sesuai. Soalnya nanti kalau salah lagi kan kayak gini lagi kejadiannya. Kalau pakai PC kenapa? Pakai ini ya, tapi ribet kalau pakai PC itu. Udah nyala-nyalain CPU, besar juga tempatnya, nggak bisa portable gitu loh. Nggak fleksibel. Pak Edis, kalau pakai untuk streaming, terus untuk video, untuk seperti ini, apalagi Windows 10, Bapak mesti minimum memorinya itu 16 GB, karena 8 GB itu untuk Windows 10 standar gitu loh. Kalau 18 GB itu sampai berapa nanti harganya? 16 GB. 16 GB sampai berapa harganya nanti? Memorian itu kayaknya. Paling tambah memori. Nah, cuman kalau kita pakai hanya Windows saja, Windows 10, terus nggak ada install yang lain, itu 8 masih bisa. Cuma nanti kalau buka beberapa sesi, nanti akan lag. Jadi agak lambat sedikit gitu. Iya, nge-lag itu masalah. Soalnya StreamYard ini dia kayaknya berat banget kalau StreamYard ini. StreamYard itu pakai memori. Jadi
dia dari dia betul real time, tapi dia ambil dari internet, taruh di tempat kita, terus dia pakai memori kita gitu loh. Buktinya kalau kita pakai handphone itu kan handphone kita panas banget tuh kalau pakai panas ya, panas banget nih, ya, panas. karena dia pakai memori gitu. Nah di handphone ada mekanismenya untuk rilis dengan cepat. Tapi baterai kita yang dipakai. Nah, kalau di laptop, memori kita itu dianggap capable. Dia nulis pakai cache, begitu dia nulis ke cache, ke hard disk untuk temporary. Nah, itu lag gitu loh. Oh. Begitu Pantesan ceritanya, ya, Bro. kawan-kawan. Enggak, padahal dulu saya kalau pakai yang apa namanya? Yang Windows 7 terus RAM-nya yang 2 GB itu lancar jaya. Masalahnya cuma suara aja. Berarti cari yang kayak gitu aja bisa ya daripada beli yang 16 GB kan kemahalan. Kan bisa di download. Sekarang Pak Edis, diinstal aja Windows 7. Laptop yang sekarang install Windows 7. Udah laptopnya udah nih kayaknya. Sudah selamat tinggal ini kayaknya. Enggak usah, cuma ini doang. Iya. Cuma di ini turunin doang. aja ke Windows 7. Turunin aja. Install sendiri gampang Pak Edis. Kilang saya ini kan lah. Gampang buat yang bisa ya, nggak bisa capek deh. Saya nggak ngerti, saya buta sama sekali saya buta kalau soal laptop, betulan saya buta bener-bener. Buta sama sekali saya nggak ngerti. Ada USB yang tinggal colok, nanti dia akan tapi datanya itu, jadi mesti diselamatin dulu data. Ya, soalnya baru jadinya. Paling nanti di reset dulu, terus dijual, terus cari yang itu ya, yang 2 GB itulah. Nggak usah bro, salah, kebalik kamu. Turunin aja yang lebih benar. Turunin aja. Turunin ini Windows 7 aja. Kalau dibawa ke tukang-tukang laptop itu nanti takutnya dibuka-buka itu loh, Bang. Ya, itu dia juga ngerti ini kita data. ada ininya, ada emailnya. Saya saya hapus juga, saya klik masih juga nongol. Gimana sih? Nggak ngerti. Android aja beda, sama kok Bang Edis. Android misalnya ini kita rusak nih, handphone kita mati total, ya kan? Terus kita sebelumnya kan sudah hapus, begitu dia nyala dia nongol lagi, SMS juga ada, nanti keluar lagi nongol dia. Lagi. Iya. Maka itu hati-hati banget. Android karena itu. Dia nyimpan di memori. Itu sudah kita hapus tuh, terus rusak ya kan? Rusak begitu sehat Androidnya nongol lagi tuh SMS yang lama yang udah kita hapus. Itu. Yang rusak itu bukan memorinya tapi perangkat lain Pak. Jadi memori itu tetap bagus. Otaknya tuh jadi begitu dia dihidupin lagi, otaknya kembali berfungsi lagi, keluar semua data. Iya Pak, tapi kita kan sudah hapus, sudah delete kan gitu. Nah nyatanya begitu dia rusak mati, dinyalain, habis diperbaikin kan, wah SMS-nya keluar semua. Tutup. Yang lama-lama. Saya kejadian. Oh gitu ya. Iya, makanya hati-hati sama Android. Juga, soalnya channel saya kan channel sensitif, kecuali channel saya misalnya cuman channel apa gitu. Nggak masalah kan. Tahu-tahu orang juga nggak masalah gitu kan. Coba koordinasi sesama ini sama kita yang ada di sini, kayak si Pak Rudi, Lai Rudi itu coba dikonfirmasi. Dia paham nggak ada dia nggak ngerti tempat dia laptop itu, dia ngerti. Nah, justru itu coba Bang Rudi di aku rencana aku malah, soalnya aku nggak ngerti, aku pusing aku yang kayak gitu beneran. Makanya lebih bagus jual, cari yang baru yang kayak gitu tadi. Kalau nggak second yang 2 GB tadi itu. Enggak juga, Dik. Enggak juga. Jadi turunin ini aja. Ini ada Dani ini. Ada Pak Dani ya. Halo Pak Dani, saudaraku. Apa kabar? Oke, Bang Edis, saya mau izin dulu lah, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua seiman. Mau izin dulu ya, saya live dulu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bang Edis. Salam semuanya, salam. Salam. Bang Lucy Per. Salam. Ya. Halo Pak Dani. Halo Pak Mikir, apa kabar semua kawan? Baik Pak. Saya baik sekali hari ini. Cuma tadi agak teriak-teriak dikit. Agak naik dikit. Saya sekarang udah turun. Ya makasih deh.
Jangan banyak naik Gimana nih? darah. Nanti kena Aku. stroke. Wah, aku. Sorry lah. Iya, Kalau belajar ini bahaya dulu. stroke itu. Silakan Pak Bang Adi. Pak Adi. Silakan kembali saya kembali ke Adi. Bang Lucifer. Ya, gimana? Ini Bang, membahas apa? Bang Lucifer ini kalau ini dari Kristen kan? Ya, saya Katolik. Kenapa, Pak? Oh, nggak panas kalau di channel saya kok kayaknya kontra terus. Gini, ini teman-teman ngomong-ngomong kan Bang Jeki kalau bisa ini direlay aja Bang ke channel Abang. Ada Pak Dani, mungkin Pak Dani mau lanjut diskusi. Atau yang punya channel saya di sini cuma siapa ya? Cuman Bang Jeki doang ini kayaknya. Atau sama Mr. Gum. Mr. Gum juga punya. Mr. Gum juga punya. Coba direlay aja. Ada tapi Jadi jaringannya jelek. Gini, Mr. Gum atau Jeki coba nyiarin langsung. Ini nanti saya off, tapi di relay. Walaupun off kan bisa di relay ke channel kalian. Soalnya ini saya mau ini dulu, benerin laptop ini udah pusing kepala saya dibikinin udah seminggu ini udah sakit kepala saya gara-gara laptop ini. Tuh gimana caranya Bang? Saya nggak ngerti tuh kalau misalnya nge-relay layar. Kalau nggak ada. Oh, relay layar. Tempat saya off. Terus kalian relay tapi pakai layar saya ini. Nggak ngerti. Bang Jeki bukan StreamYard-nya mungkin. Bang Jeki bukan StreamYard-nya, baru Bang Jeki bukan StreamYard, baru masukin layar saya, baru nanti penonton tak suruh pindah ke sana. Mungkin harus pakai yang kayak gini kayak gitu. Intel, iya Intel. Apa? Kalau saya pakainya AMD A4 saya pakainya. Ini Jetbook. Ini nggak ada Asus Jetbook, no problem kok. Aku pakainya AMD A4. Lenovo IdeaPad 330. AMD A4. Membahas komputer. Enggak apa, sebentar. Ya, silakan Pak Dani mau bahas apa? Silakan Pak Dani mau bahas apa? Silakan. Mau bahas apa? Silakan Pak Dani apa? Mau bahas apa? Saya ahlinya komputer. Nanti ambil sini komputernya kasih ke saya. Loh, ahlinya Pak Dani. Ahlinya komputer. Kalau yang bagus apa Pak Dani? Bener tadi yang dibilang kawan-kawan itu ya, bagus kayak gitu ya. Yang bagusnya tuh lem biru. Lem biru. Ya ini mau dilem biru. Lempar beli baru. Ini mau dilem biru ini. Ini mau dilem biru ini. Mau dilem biru ini. Jangan kalau bukan untuk main game atau ini masih oke aja. Pernah, coba ya. Game aja saya nggak pernah game. Cocok dulu. Windows ya saya komputer. Saya gaptek, nggak tahu. Sama aja berarti dengan saya. Kalau saya parah banget saya gapteknya sama laptop. Saya ahli tukang buang bisa. Ahli tukang rusak. Ahli tukang rusak. Bisa saya.